Sesungguhnya tanda-tanda orang yang memiliki iman dan hidayah di dalam hatinya. Wa idza tuliyat alaihim, adalah mereka yang apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepadanya, mereka mendengarkan. Ayatuhu zadat imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu adalah tanda-tanda, kesimpulannya adalah tanda-tanda orang yang di dalam hatinya ada cahaya beriman kepada Allah. Tinggal dipupuk aja iman itu sehingga dia bertumbuh menjadi ilmu. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, sahabat, ini saya naikkan dulu yang muslim dulu ya. Yang muslim. Bang Kores, ini ada permintaan lagi, satu akun lagi. Iya, itu aku standby aja di situ dulu. Oh gitu. Siapa tahu di report gitu ya. Iya. Jadi kan pas tek langsung pas turun langsung naik gitu kan. Wah. Jadi keresan kan nyiranya, wah ini sihir yang nyata gitu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Gurunda apa? Kirain bukan Al-Muluk Gurunda. Waduh, kalau Al-Muluk aku pede. Kirain tadi Al-Waqiah. Ya Allah. Jadi tadi surah apa itu? Al-Muluk. Al-Muluk. Iya. Ini kesukaan aku, ikhwan, Al-Muluk. Selamat dari siksa kubur. Karena Umar ibn Khattab menangis. Terus pas ditanya, kenapa bukankah kamu sudah dijanjikan keselamatan? Iya, Rasulullah SAW menjanjikanku keselamatan. Tapi soal siksa kubur, Rasulullah tidak ngomong katanya. Nah, ternyata ada jawabannya, alhamdulillah gitu kan. Jadi tenang kalau tidur. Gitu. Buat teman-teman yang di bawah yang muslim yang naik itu otomatis sudah langsung saya tidak terima ya. Yang saya terima di sini hanya untuk yang beragama non muslim. Jadi kalau kalian mau naik yang muslim langsung saya tolak. Belum ada ontennya. Ya, kita tunggu oten dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma
يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم
فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسجونين Suara? Oh, sinyal. Ya Allah. Dia orang lagi ngaji di لو نشاء لجعلناه هتاما وَدَّنْتُمْ تَفَكَّهُونَ. Iya. Merdu apa ya? Merdu mengingat kayak gitu, buset ya, dalam banget. Dalam sekali artinya, ikhwan. Untuk Bisa orang-orang berikan. yang untuk orang-orang yang merugi nantinya ya Kanda ya, dalam sekali itu. Tentang kiamat itu. Teman-teman, ini mohon bantu ya. Ini akunku rungkat lagi. Ini akun baru. Biar bisa open cam. Bantu follow ya. Enatan Nandar 4. Ah, Alhamdulillah naik kembali. Berunda Juma dibesarin. Udah, Dek. Udah. Mas, sudah ada kontennya. belum ada Gerunda. Iya, kami jadi nggak peduli terhitung Gurunda. Lanjut Gurunda. Aku baca terjemahannya soalnya. Masya Allah. Lanjut ya, sedikit lagi ya. Tafadhol. Lanjut, Berunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal nahnu mahrumun. Pelajar agama lagi baca ayat-ayat buat jualan apa? Hujat. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudahinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhanu wa jannatu na'im wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim sadaqallahul azim. Allahu akbar. Allah Akbar. Ya Allah. Banyak Tenang, adem rasanya. yang Oten Tadi banyak si Papa kepanasan. jahat nih dinaikin. Iya, supaya saya dilihat sama netizen yang lain kalau Papa jahat ini kepanasan di bawah dia. Dan Oten juga banyak kepanasan di bawah. Makin siap meninggal ini dengar gurune. Iya kan? Panas mereka. Padahal nggak ini belum apa-apa. Baru ngaji udah panas dia. Udah kepanasan dia di bawah. Follow ya teman-teman ya. Akunku ini baru lagi nih, rungkat lagi di report Oten. Akun keempat nih teman-teman. Tuh, Ikhwan. Follow ya. Ya, ayo di follow kan Dayonat. Ini kan aku sambil baca arti-artinya nih sambil meresapi, dapat kan amunisi. Innahu laqur'anun karim fi kitabim Belum. maknun. Tuh, jadi Al-Qur'an tuh di mana? Al-Qur'an itu ada di Lauhul Mahfuz, Masya Allah. Itu Al-Quran tuh, Al-Quran yang sangat mulia tuh ada di Lauhul Mahfuz, Ikhwan. Jadi kalau terhitung Mesir 1928, apalagi tuh yang gitu-gitulah, langsung tabok pakai Al-Waqiah 7778. Alhamdulillah, mumtaz Garuda. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya silakan buat Oten ataupun pendeta, kita tunggu di sini. Yang mau naik silakan. Buat yang Muslim, mohon maaf sebelumnya saya tidak naikkan dulu karena kita di sini adalah diskusi dengan debat lintas agama. Jadi dipastikan kita tidak naikkan dulu yang Muslim. Mohon maaf sebelumnya. Ya, ayo. Ayat ini, Ikhwan, ayat 77 sama 78. Jadi Al-Quran yang sangat mulia itu adanya tuh bukan bukan yang berbentuk buku beredar atau terbitan siapa, bukan.
Tapi seperti yang Allah bilang, Al-Quran yang sangat mulia itu ada di dalam kitab yang terpelihara, atau yang kita kenal dengan Lauhul Mahfuz itu, ikhwan. Tuh kan, dapat amunisi tuh. Kenapa nggak ada tilawatul Bible ya? Gitu. Panggil dewa kalau itu. Dewa bisa itu kalau tilawah Bible. Panggil dewa, Ada. panggil Pak Pipo. Aku pernah Gurunda, aku pernah lewat gitu. Ini cuma ada 2 gitu. Dia tuh baca. Kirain tuh lagi ngapalin buat ujian nasional, kirain. Pas didengar dan kami para rasul gitu. Lah. Oh ini lagi ini tuh baca biblos. Serius, membosankan terus. Kalau dia Mereka baca satu perikop, baca nanti gantian satu perikop, baca lagi gantian satu perikop. Itu yang beragama Kristen sendiri itu nggak akan ada yang nonton. Lihat, Gurunda tilawatil Quran 1700. Yang pas aku kelewat itu ya, ikhwan lagi mereka bacain biblos, itu yang nonton cuma 4. Cuma 4. kalau dia baca Amsal atau Yehezkiel, aduh, Lari semua. Suaranya. Dia baca PB dia. Yang membacanya pun nggak percaya diri kan. Iya, yang bacanya. Aduh kok gini ya, kitab suci saya kok begini ya. Lagi yang mendengarkan. nggak ada salah Gurunda itu dihafal yang Bunda Rahma coba baca kitab Kidung Agung. Betapa cantik, betapa jelita engkau gitu. Yang kocak yang ini, yang buah dadanya seperti rusa. Wah. Berbentuk rusa atau gimana tuh? Teman-teman bantu follow ya, biar aku bisa open cam. Iya. Ini Adi Barus. Pas, Adi Barus. Pas banget. Ya, selamat malam Adi Barus. Malam. Malam Bang. Ya. Ya malam. Adi Barus dari tadi di bawah menunggu atau bagaimana? Atau baru naik ini? Sekitar 15 menit Bang. Oh gitu. Adi Barus Muslim ya, Kristen ya? Kristen. Oh ya, saya mau tahu dong pendapat Adi Barus tadi setelah mendengarkan lantunan Al-Quran itu seperti apa? Setelah pendapat saya merdu. Wah, cakep. Cukup. Boleh, Oh. bagus. Kalau misalnya Adi Barus di gereja nih kan, dengar pendeta baca Alkitab, perasaannya gimana? Dibandingkan dengan Bang Zuma yang tadi melantunkan Al-Quran. teriak-teriak, biasa kalau di gereja tuh. Kalau di Katolik nggak ada teriak-teriak, Bu. Nyanyi-nyanyi gitu ya. Oh, kami nyanyi. Oh, dia dibacakannya sambil nyanyi ya? Ya ada. Oh, ada ya. Coba dong contoh, kalau ada yang ingat satu contoh. Saudara, kan gitu ya. Saudara. Enggak gitu Bunda, enggak gitu. Saudara-saudara. Itu pembukaan mukodimah itu kalau di kita. Coba dong satu contoh dong Adi Barus kalau ada, kalau ingat. Nggak tahu juga Itu saya siapa nyanyi. itu yang tepuk tangan itu? Bisa. Ini pegawai Bolangi Gurunda. Karyawan. Ya. Kan lagi nonton juga. Ya udahlah, langsung saja lah kalau begitu Adi Barus. Nggak ada kepikiran ya apa? Ada ini lagunya tahu. Coba. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, Mau mengantuk ya, mengantuk. kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kira-kira seperti itu, Bang. Oh, oke, I see. gitu ya. Ya, Beda. boleh lah, boleh. Tapi beda, nggak tersentuh dalam hati. Nggak ada rasa ingin menangis. Yang ada ngantuk. Yang ada pengen Enggak. lari ke pojokan. Enggak lah, mungkin buat kawan-kawan Katolik itu ini apa namanya ya menguatkan iman lah mungkin. Ya udah, jadi Adi Barus nggak ada tertarik pindah Islam memang. Langsung aja lah kita lah.
Ya nggak ngerti saya tadi, nggak ngerti saya tadi apanya, pengertiannya nggak tahu saya bang. Oh, kalau nanti udah tahu dan paham, gimana? Ya, belum tahu juga bang. Ya udah, apa yang bingung tentang Islam? Tunjuk satu. Ini satu bang, ini cuma satu aja bang ya, nggak usah kemana-mana gitu. Iya, iya. Hadis itu termasuk Al-Quran. Waduh, Bisa. tunggu. Balik lagi ke TikTok. Ya, diulang lagi. Hadis sahih Muslim Iya. termasuk Al-Quran itu bang. Oke, Termasuk. Gurun. Oh, masih ada panjangannya atau gimana? Pertanyaannya. Iya. Oh, gitu ya. Hadis sahih Muslim ini 52 ini termasuk itu Al-Quran atau berbeda bang? Hadis satu Sahih Muslim nomor 52 termasuk Al-Quran atau tidak gitu ya? Iya. Oke, silakan Gurunda. Aku sambil buka nomornya. Iya. Jilid Jadi- jilid 3 ayat 152. Oke. Jadi secara garis besar hadis itu adalah uraian dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Yaitu seorang rasul dari Allah bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan lembaran-lembaran yang suci berupa Al-Quran. Jadi ketika kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'anul Karim, menyikapi atas apa yang terjadi pada masa itu, maka Rasulullah menjelaskan kandungan daripada Al-Quran. Sebab beliaulah yang kemudian diberi wewenang oleh Allah untuk menjelaskan. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi. Jadi Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk menerangkan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Nah, wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nas. Menerangkan kepada seluruh umat manusia manuzzila ilaihim, apa yang terkandung di dalam Al-Quran yang harus umat manusia itu paham. Wala'allahum yatafakkarun, agar manusia berfikir. Jadi hadits itu adalah penjelasan daripada isi Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah pokok pondasinya, dan hadits itu adalah penjabaran atau uraian kandungannya. Jadi diibaratkan sebuah rumah, Al-Quran itu sebuah bangunan, sebuah gedung. Jadi fungsi hadits adalah menguraikan gedung tadi, menjelaskan atapnya, menjelaskan dindingnya, menjelaskan lantainya, menjelaskan pondasinya. Nah, itulah hadits. Berarti hadits ini adalah penjabaran daripada kandungan Al-Quranul Karim. Seperti itu. Jadi bang, kalau seandainya kita membeli Al-Quran, udah ada di dalam hadis itu ditulis bang? Belum. Al-Quran itu biasanya penyertanya hanya terjemahan. Jadi Al-Quran dan hadits itu beda kitab dia. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, sedangkan hadits adalah penjelasan Rasulullah akan isi Al-Quran. Jadi bang, yang menjelaskan hadis yang saya bilang tadi bang, yang ayat jilid 3 ayat 152 tadi, itu penjelasan dari baginda Rasul gitu bang. Saya belum lihat haditsnya. Membahas tentang apa itu, Dinda Kores? Hadis Bukhari ya? Hadis Sahih Muslim. Sahih Muslim.
Assalamualaikum semuanya. Itu Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Sekarang silakan dibacakan isi dari hadis Sahih Muslim 52 itu apa? Coba. Ya, boleh bang. Sebentar bang. Iya. Itu. Nah, jadi kan bertahap gitu. Harus ngerti dulu hadisnya. Nah, udah tahu penempatan hadisnya, baru sekarang ke konten hadisnya. Sama kadang aku bingung Ivan kalau ada yang jilid-jilid gitu, karena website tuh nggak pakai jilid soalnya. Nah ini bang, nah buku ada di tangan Isa putra Maryam. Itu aja sih bang. Nah, sudah hadis. kuduga. Hadis Maryam. Habis Maryam. Sebentar bang. Iya. Coba kita bedakan dulu. Ini bukan maksud apa-apa bang. Itu Isa dan Yesus itu beda bagi saya bang. Enggak, bukan sama. Bagi saya beda itu. Ya kalau kita mengikut kalian beda ya ayo, sama juga ya ayo ya. Karena Islam berdiri sendiri dia. Kita nggak bergantung ke perjanjian baru atau perjanjian lama. Ini Sahih Muslim. Sahih Muslim 52 kan? Iya, Iya. ini gurunda yang Kenapa lari hadis Maryam? Emang ada? gitulah. Itu isinya bang. Itu isinya. Cerita tentang apa itu di hadis Maryam itu? Saya baru dengar. Sahih Muslim jilid 3 ayat 152 bang. Boleh dicek bang. Sahih Muslim Jilid 3 ayat 152. 152. Kira-kira apa isinya bang di situ bang? Mana tahu? Saudara yang membawa, kami tinggal diinformasikan saja. Ya, yang di sini isinya itu tadi bang. Napas hidupku berada di tangan Isa putra Maryam. Tapi mungkin ini yang di sini bang. Iya, itu kira-kira hadis itu kan penjabaran dari Al-Qur'anul Karim. Kelihatannya Anda mengambil dari website Isa dan Islam. Itu website yang dibuat oleh orang Kristen. Berarti itu tidak ada di dalam hadis yang sebenarnya maksud abang. Berarti ini hoak gitu bang. Penjelasannya udah pasti. Penjelasannya itu pasti hoax penjelasannya. Jadi ayat ini nggak ada di hadis bang. Memang nggak ada ayat ini bang. Saya nggak punya kitab Sahih Muslim, yang saya punya Bukhari. Oh, beda Iya. lagi bang ya. Karena apa ya? Kalau di Islam itu berbicara mengenai hadits, itu kami harus mendudukkan terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, maka pasti hadis itu kami tolak, meskipun kedudukan hadis itu sahih. Karena pada prinsipnya di dalam Islam, pokok utama itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran menjelaskan seperti di dalam surah Maryam di ayat 21 begini. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikan satu tanda kebesaran bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan. Jadi ketika kemudian Bunda Maryam heran, Jibril menjelaskan, benarlah semua yang kau katakan, akan tetapi Tuhanmu berfirman, hal itu adalah sesuatu yang sudah menjadikan ketetapan bagi Tuhan. Jadi kelahiran Isa
akan terjadi meski tanpa hubungan suami istri. Dan Allah mengatakan, ya itu bukan hal berat, itu adalah hal mudah bagiku. Ini adalah anugerah bagimu sebagai wanita yang ditunjuk oleh Allah. Dan kata malaikat Jibril, agar sekaligus kami dapat menjadikan, Allah dapat menjadikan sebagai satu tanda yang nyata tentang kebesaran Allah terhadap Bani Israel, sebagai rahmat dari Allah untuk orang yang mau menjadikan peristiwa itu sebagai petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan seorang manusia meski tanpa ayah, meski tanpa melalui hubungan seksual. Itu adalah satu urusan yang sangat mudah untuk diputuskan oleh Allah. Ini yang diterangkan. Jadi kalau berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW kemudian menisbahkan hidupnya hanya oleh karena Nabi Isa lahir tanpa ayah, saya rasa ada yang keliru terhadap hadis itu. Dan memang setelah dari dulu ditelusuri, rupa-rupanya ini adalah hadis yang dipelintir oleh Kristen dan antek-antek daripada FFI, Fight Freedom Indonesia. Itu jelas itu. Iya, ini guru, ndak ada memang di dalam Isa dan Islam. Ini yang dibawakan ini. Iya. Jadi kita umat Islam itu tanpa perlu penjelasan lebar bahwa hadis ini itu adalah hadis palsu. Hadis yang tidak jelas siapa perawinya, dan jelas hadis itu juga tidak ada sanadnya. Dan hadis yang Anda bawa itu tidak ada di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Tidak ada dalam sumber Islam perawi hadis yang bernama Mutiara. Coba Anda lihat perawinya, pasti ada bernama Mutiara. Iya, betul guru, ndak? Itu nggak ada. Mutiara Imam hadis Bukhari, ini. Imam Muslim, Abu Daud, Imam Turmizi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, itu tidak pernah kemudian muncul ada perawi bernama Mutiara. Mutiara itu nama ibu saya. Dan Mutiara apesnya lagi, hadits itu tercantum tahunnya, jadi diriwayatkan tahun 2002. Kan apes itu. Sementara hadits itu disusun kemudian diucapkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pada saat beliau kemudian berdakwah kepada sahabatnya, lalu kemudian para perawi misalnya Imam Bukhari itu yang menuliskan, ini kok ada hadits muncul 2002. Hadits 2002 mengatasnamakan riwayatnya yaitu Imam Muslim, lalu kemudian ada perawi yang bernama Mutiara. Lucu ya. Jadi itulah saudaraku, saya katakan kalau kita belajar Islam, apalagi nafas hidupku nafsihi biyadihi Isa bin Maryam, itu tertolak di Islam karena itu hadis-hadis dikarang tahun 2002. Paham ya? Oke, Bung, Bang, Bing, Bung, Bang, Bing, Bung. Oke. Jadi yang ada sama abang Sahih Bukhari. Ya, hadits itu nggak ada di kitab kami. Yang Sahih Bukhari ada bang. Sahih Bukhari memang ada. Kitab Sahih Bukhari itu ada kitabnya. Tapi hadits yang Anda maksudkan tidak ada di kitab kami. Itu adalah karya dari Kristen sendiri. Coba Anda buka di dalam link Isa dan Islam. Ada di situ. Sebentar bang. Ada. Iya, silakan. Ada di situ. Sahih Di dalam. Bukhari. Ini termasuk. guru, ndak? Ya, coba dibesarin. Ini guru, Host. ndak? Itu tuh si Kores bukain tuh Kores. Ini linknya nih, Isa dan Islam. Jangan langsung ke situ Bunda Rama, jangan langsung ke situ. Kita kasih lihat dulu di pencarian Google-nya. Iya, kasih Kores aja biar kerja. Oke, Nah, di sini. Ini bukan hadisnya Adi Barus, hadis Muslim jilid 3 nomor 152. Itu Isa dan Islam kan, betul kan? Iya. Adi Barus. Ya bang. Nah, ini bukan. Coba lihat tulisannya hadis Muslim jilid 3 nomor 152. Ya bang ya. Nah, ini kita searching ya, kita searching. Nah, terus kita lihat hasilnya. Tada, tuh Isa dan Islam. Ini punya Kristen.
TikTok, terus mana lagi? Blogger, Forum Motion, Isa dan Al-Quran, WordPress. Ini ini kalau udah kayak gini ini bantahan dari Islamnya. Itu teman Nah, aku posisi tuh. Gus Mendem ini Gus tuh. Mendem. Oh, Masya Allah, punya Sahabat. website beliau. Udah lama beliau tuh nulis. Nah, Adi Barus pertama kali ada ini di sini. Mengapa Muhammad berkata nafas hidupku ada di? Nah, di sini. Dia yang posting Mutiara Hadis 2002 jilid 3 nomor 152 ya. Nah, jadi gini posisinya. Kita tuh suka lucu dengan kawan-kawan Kristen. Mereka yang bikin hadis tapi nanyanya ke kita. Ya tanya orang ini, lu dapat hadis ini bikin Dari di mana? Bikin di mana gitu. Karena udah jalan berapa belas tahun ya ini ya, belasan tahun gitu diminta mana bukunya yang Sahih Muslim versi lu yang ada tertulis begitu. Sampai sekarang mereka malu, tidak mau lagi membahas itu gitu. Saya pernah teleponan sama adminnya Isa dan Islam, ajak dia dialog langsung, tapi ternyata dia nggak mau. Dia nggak mau. Terus Nah sama ya. saya sangat rindu ada di kalangan apologet Islam juga yang bikin karangan-karangan begini. Yohanes 60, data nomor 340. Pingin kali, tapi umat Islam tidak perlu memasukkan sesuatu yang sudah palsu. Biasa yang dipalsukan itu adalah sesuatu yang asli. Kalau ada palsunya, itu berarti ada aslinya. Nah, kalau tidak ada asli, tidak ada palsu, berarti tidak ada yang memalsukan barang itu, berarti itu sudah barang palsu tuh. Yes. Iya. Barang jelek. Iya, barang jelek, makanya tidak dipalsukan. Ngapain coba? Kalau sesuatu yang jelek dipalsukan lagi untuk apa? Jadi umat Islam tidak ada satupun yang memalsukan ayat Bible ataupun apa. Tapi kalau di Kristen, mohon maaf, ini contohnya hadits. Dulu juga ada yang memalsukan Al-Quran. Siapa lagi nama itu? Tesostro, siapa? Zakaria Botros. Itu Zakaria betul. Botros. Kirain Tesostro, maaf. Ya hati-hati ya teman-teman Muslim, jangan masuk ke sini loh. Menyesatkan. Tuh, Belajar lihat. Islam jangan di link. Isa Islam dan kaum wanita. Derajat wanita di mata Muhammad, lihat. Ngetik nama Muhammad aja nggak ada penghormatan sama sekali ini teritung Oh iya. bajingan ini. Sekalian saya ingin menghimbau kepada sahabat-sahabat semua, siapapun kita, ketika menyebut Nabi Muhammad SAW, mohon kiranya jangan langsung menyebut namanya. Kenapa? Allah sendiri ketika menyebut nama Rasulullah itu diawali dengan kata Nabi atau Rasul. Yes. Kecuali pada saat beliau mengangkat derajat beliau dalam sebuah ayat, ya, beliau menyebut nama tapi setelahnya itu diagungkan gitu, dimuliakan. Jadi umat Islam ketika menyebut nama beliau harus diawali Rasul atau baginda Nabi. Jangan langsung menyebut nama. Ya. Jadi ini aku tekanin lagi sama Adi Barus ya. Kawan-kawan lu yang penghujat, mereka tidak segan-segan berbohong dalam nama Yesus tentang Islam. Lalu akhirnya malu di hadapan Islam, selalu begitu. Nah, lu korban sebenarnya. Lu korban dari kebohongan mereka. Akhirnya ketika ditanya kan tahu kebenarannya bahwa itu hadis tersebut datangnya dari orang Kristen sendiri. Gitu, my Iya, bre. Pak. Berarti Udahlah setiap- syahadat aja lah. Bentar bang. Oke, siap. Saya 10 menit lagi ya. Siap. Saya Jangan gampang. seorang syahadat. Kenapa kau paksa, Kores? Enggak, nyaranin. Saya apa tadi? Saya gampang menerima suatu kenyataan seperti yang abang terangkan tadi. Saya mengerti itu mungkin pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab yang memasukkannya ke data internet itu mungkin. Kan itu data. Nah itu mereka nggak bertanggung jawab ketika bikin hadis, tapi mereka bertanggung jawab untuk penginjilan. Itu sengaja Itu yang- untuk melemahkan Islam itu. Mereka bikin Gurunda. Mereka bikin dengan nama Isa dan Islam, ada lagi Isa dan Al-Fatihah, ada lagi Isa dan Al-Quran. Sengaja mereka buat itu supaya membuat perangkap untuk Islam awam. Ya.
Yang paling niat itu gini Bang Adi Baros. Paling niat itu apa Bang Adi Baros? Begitu ada yang kontak ke nomor itu atau menghubungi ya, atau istilahnya mendaftarkan dirinya, mereka langsung prospek loh itu. Rajin mereka memprospeknya. Jadi Mbak memang Lona, semangatnya luar tahu nggak biasa. Mbak Lona? Mbak Lona itu gara-gara baca ini dia hampir murtad loh. Gara-gara Isa dan Islam tadi itu. Dia pikir Islam punya, yang Mbak Lona gara-gara itu hampir murtad dia. Untung dia sadar bahwa ini Kristen punya. Aku punya nomornya tuh, adminnya tuh. Yang hati-hati Berani ya. jangan masuk ke situ. Ya, kami ada nomor adminnya. Saya juga Gurunda punya itu, tapi nggak berani diajak debat ya. Oh enggak mau, enggak mau. Nggak mau. Oke, Ditelepon, terima kasih sama di-reject. Adi Baros. Dulu Ada lagi yang mau awal-awal. ditanyakan biar cepat syahadatnya. Satu lagi bang, satu lagi. Jadi yang ada sama abang sekarang Sahih Bukhari gitu bang. Iya, kami punya kitabnya. Itu termasuk Al-Quran apa kitab berbeda dengan Al-Quran bang? Beda dengan Al-Quran. Jadi hadits itu kumpulan perkataan Rasulullah, keputusan Rasulullah, dan kumpulan perbuatan-perbuatan Rasulullah. Oke langsung aja bang. Sahih. Sedangkan Al-Quran adalah 100% firman dari Allah. Oke siap. Jadi ini satu lagi aja bang, terakhir ini bang. Iya. Sahih Bukhari 5241 bang. Kalau kayak gitu gue kenal tuh. Bukhari 5241. Orang sakit ini kayaknya. Mana tahu itu hoak juga bang. Orang sakit mengharapkan kematian, bukan ya? Itu pernah dibahas dulu itu. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Oh ini yang rahmat Allah itu Gurunda. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, tidak juga dengan diriku, kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya padaku. Oleh karena itu berlaku luruslah dan bertakarublah, dan janganlah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga saja bisa menambah amal kebaikannya, dan jika dia orang yang buruk, semoga bisa menjadikannya dia bertaubat gitu. Jelaskan Lawis. Itu Sahih Bukhari itu baru bener gitu. Makanya kalau udah jilid 2, 3 nomor hadis mutiara, hadis Maryam itu udah pasti doif. Kalau itu benar, tapi lebih ke ini, dia bermain di pelintiran kata-katanya kayak gitu. Tapi silakan aja ditanyakan dulu supaya panjang. Iya. Silakan. Ya bang, saya mau dengar penjelasannya. Kalau memang itu bukan hoak, saya mau dengar penjelasannya yang sepasti-pastinya, yang sebenar-benarnya gitu. Kalau memang itu bukan hoak. Iya, baik. Ya. Ini Gurunda, Afan Iya, Gurunda. silakan. Pertanyaannya dulu Adi Barus, pertanyaannya dulu. Oh, pertanyaannya ini bang. Jadi amalan kita nggak bisa menyelamatkan kita menurut Sahih itu bang. Oke. Jadi itu betul. Amalan manusia, misalnya usianya 80 tahun hidup. Amalannya mulai dari dia lahir sampai dia berusia 80 tahun, kalaupun dia ibadah non-stop 24 jam per hari selama 80 tahun, tidak akan pernah bisa mengganti oksigen sekali hirup dari Allah yang menciptakan. Jadi tidak ada amalan yang bisa kemudian diukur dengan keselamatan yang Allah siapkan kepada umat manusia. Lalu bagaimana solusinya? Allah Subhanahu wa taala menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam' dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah wa yudkhil jannah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kayak gitu ayatnya. Lalu dikatakan zalikal fawzul azim. Ya betul. Ingatlah ketika pada hari Allah
mengumpulkan semua umat manusia pada hari perhimpunan, yaitu apa? Hari di mana kiamat itu sudah terjadi, semua makhluk hidup di atas muka bumi ini kemudian itu meninggal semuanya. Setelah itu dibangkitkan kembali. Ada hari di mana seluruh makhluk itu akan dihimpun. Itulah hari di mana semua kesalahan-kesalahan kita ketika kita hidup itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kesalahan-kesalahan kita ada yang kita tidak perlihatkan atau kita sembunyikan, tapi pada masa itu, pada saat kita dikumpulkan di hadapan Allah, tidak ada kesalahan yang bisa disembunyikan oleh kita. Lalu Allah mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Lalu setelah dihapuskan kesalahan-kesalahannya, Allah memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Insya Allah di dalam Al-Quran seperti itu dalilnya. Jadi amalan kita tidak bisa menyelamatkan. Untuk itulah kemudian kita butuh Allah di dalam kita melaksanakan perintah. Ya, kita melaksanakan perintah, kemudian ada kita khilaf, kemudian kita perbaiki diri. Di dalam perjalanan kita memperbaiki diri, kita kemudian jatuh lagi di dalam kesalahan, kemudian kita bertobat lagi, lalu kemudian esok hari kita melakukan kesalahan lagi, lalu bertobat dan seterusnya. Mati dalam keadaan seperti itu, kata Allah, barang siapa yang beriman kepadaku dan mengerjakan amalan-amalan yang kuperintahkan kepadanya, maka aku akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Subhanallah. Allah. Jadi kita tidak bisa, aku kan sudah sholat, aku kan udah puasa, pasti masuk surga. Gak boleh kayak gitu, gak boleh. Gak boleh. Itu bukan ciri-ciri orang beriman. Bukan ciri-ciri orang beriman. Bukan orang yang bertakwa yang seperti itu. Aku kan rajin sholat, kamu kan kagak. Allah tidak menjaminmu, saya yang dijamin karena aku ibadah. Tidak bisa. Itu tidak ada surga bagi orang-orang kayak begitu. Semakin orang taat beribadah, mereka akan semakin haus, semakin tawadu, semakin merasa nggak ada apa-apanya. Nah, orang yang kayak begini, kata Allah, aku akan memasukkan mereka ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Jadi kita tidak boleh sombong. Mentang-mentang kita ustadz, mentang-mentang kita ulama, kita yang banyak ilmu, orang yang kemudian melakukan kesalahan, kita anggap mereka lebih rendah dari kita. Tidak ada yang tahu akhir kehidupan ini. Bisa jadi hari ini Bang Suma yang taat ibadah, besok saudara-saudara yang tidak taat beribadah. Atau sebaliknya, bisa-bisa besok saudara-saudara tidak taat beribadah, tapi Bang Suma taat beribadah. Bisa aja sebaliknya kayak gitu. Silakan. Burunda, boleh saya tambahin sedikit aja? Boleh nggak, Burunda? Silakan. Oke, jadi tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya, tetapi orang yang masuk surga itu karena rahmat Allah. Nah, dari mana datangnya rahmat Allah? Rasulullah SAW sudah menjamin bahwa umat Islam ini masuk surga, saudara. Di dalam hadis yang sahih, sebagaimana saya nggak bisa open cam ya teman-teman, mohon yang di sini yang 2700 kiranya boleh untuk membantu saya untuk follow supaya saya bisa open cam. Tapi saya hafal hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasulullah, setiap umatku itu akan masuk surga. Umat Islam ini akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, kata Rasulullah. Kila wa man ya aba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa sih yang gak mau masuk surga? Rasulullah SAW menjawab, ya, man atau anni dahulal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka mereka pasti masuk surga. Waman asoni faqad aba. Dan orang yang tidak taat, orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, merekalah yang akan masuk neraka. Bahkan Rasulullah SAW sudah menjamin orang Kristen dan Yahudi itu masuk neraka jahanam, khalidina fiha. Saya cantumkan dulu di dalam hadisnya.
Man sami'a bi min umatin yahudiyun au nasroniyun falam tu'min bi dakhalan nar. Siapa di kalangan umat ini, baik itu Kristen maupun Yahudi, yang mendengar tentang aku, kata Rasulullah, kemudian mereka tidak beriman kepadaku, dakhalan nar, mereka masuk neraka jahanam. Dalam hadis yang sahih, dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Orang-orang ahlul kitab, Kristen dan Yahudi, dan orang-orang paganisme, mereka akan masuk neraka jahanam khalidina fiha. Kapan? Sampai kapan mereka masuk neraka jahanam? Kata Quran, khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Makanya satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Islam. Bang Adi Barus, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Aku nambahin juga, Adi Barus, sini Adi Barus. Woi. Siap bang, siap. Siap bang, silakan bang. Ya, jadi gua kira bakal nanya Nabi nggak akan masuk surga. Gua kira akan nanya ke sana, Bre. Tapi udah siap juga datanya. Jadi ini ya hadisnya ya. Tunggu. Mana sih? Nah ini. Hadis mana dia? Bukhari, ini dia Bukhari. Nah, di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Para sahabat bertanya, ya itulah yang ini dulu ya, yang ini dulu aja. Nah, terus karena apa masuknya itu? Karena rahmat Allah kan gitu kan? Siap. Kecuali dengan rahmat Allah. Nah, terus bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Di sini. Pertama kita ke surah Yunus ayat 87. Di sini ya, kita lihat kalimat terakhirnya nih. Ini kecil ya. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang apa nih? Siap bang. Kaum yang kafir. Kaum yang kafir, ya gitu. Jadi orang-orang yang berputus asa itulah, orang-orang yang skeptis dengan rahmat Allah itulah yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah sehingga tidak masuk surga gitu. Berikutnya mengenai hadis ini juga dijelaskan oleh hadis dari Sahih Muslim 270. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memasukkan penduduk surga ke surga. Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki dengan rahmatnya, dan memasukkan penduduk neraka ke neraka. Kemudian Allah berfirman, lihatlah oleh kalian siapa yang kalian dapati dari mereka terdapat sebiji sawi keimanan dalam hatinya, maka keluarkanlah. Gitu. Jadi lu pengen dapat rahmat Allah, ya lu beriman. Ya. Iman kayak apa? Pelajari rukun imannya Islam yang ada 6 gitu. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada malaikatnya, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari kiamat. Gitu, my bre. Iya. Jadi tetap balik lagi ke sini. Oke, masuk surga karena rahmat Allah. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Ya jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Gitu. Cakep ya? Cakep bang, cakep. Jadi saya menyimpulkan Sip. untuk menjawab satu pertanyaan ini butuh lebih dari satu ayat bang ya. Iya, karena dalam Islam itu kita menjawab itu misalnya apa? Yang ditanya Al-Quran, kita utamakan dulu Al-Quran yang menjawab. Jadi Al-Quran dijawab dengan ayat Al-Quran. Terus hadits dijawab dengan hadits lagi. Atau enggak hadits nanti dijelaskan dengan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jangan pakai asumsi pribadi kita. Karena kita bukan Tuhan, kita bukan Nabi, bre. Jadi lihat dulu hadis-hadis yang lain yang menjelaskan.
Gitu. Jadi saya menyimpulkan satu pertanyaan ini butuh lebih dari satu ayat diambil dari Al-Quran dan dari Sahih. Begitu juga sepertinya kitab suci lain pun semua seperti itu bang. Nggak bisa kita nggak bisa kita satu ayat menjelaskan satu pertanyaan, nggak bisa. Aduh ini Adi Barus, cek kami ya karena Yona terutama Gurunda ketika menjelaskan dalil Biblos, penjelasannya datang dari Biblos itu sendiri, dari kitab suci itu sendiri. Gurunda tuh nggak pernah pakai asumsi pribadi, tanya deh Gurunda. Enggak. Iya nggak Gurunda? Ya, Ya. Itu dia. Nah ngobrol lagi sama Gurunda, sono. Ini biar kasih contoh nyata aja. Udah datang Bu Derni. Shalom Bu Derni. Halo, selamat malam semuanya. selamat malam Kak Ros. Bu Dani sekarang muter-muter Akal ya kita, Bu malam Deni. ini. Aduh, malam Bu Sulastri. Silakan. Follow aku Bu Darni, masa aku di unfollow si Bu Darni? Udah, aku menjawab. Bisa? Enggak, mana ada menjawab yang ditanya Islam, ngapain mudah ngejawab? Sama ini satu lagi Adi Baru satu lagi ya. Dia mau tunjukkan hadits juga. Hadits mutlak. Oh gitu. Riwayat dan Sama gini satu lagi Adi Barus ya. Posisinya kalau kalian kepada kami, kalian mempelintir terjemahannya. Kalau kami kepada kalian, kami nanya apa yang tertulis, kalian menjawab apa yang tidak tertulis. Itu yang nyebelin. Lu tuh hobi banget fitnah Tuhan, tau nggak? Gitu lo kerjaan lu tuh. Tuhan nggak ngomong begitu, lu fitnah begitu. Saya beda loh bang. Saya masuk room mana saja saya sopan bang. Ya sopan. Lu fitnah Tuhan tuh begini misalnya contoh, Tuhan menjadi manusia gitu. Kapan Tuhan ngomong begitu? Jadi itu pertanyaan abang coba. Pertanyaan abang itu dalam ayat yang abang tangkap di ayat mana? Enggak, bukan ayat. Kalian ngomong, gua minta datanya. Kalian fitnah jatuhnya nanti. Oh, ya. Gitu. Kan kalian sering ngomong nih, coba Bu Darni, Tuhan bisa menjadi manusia nggak? Bisa. Nah, kapan Tuhan? Manusia jadi Tuhan baru tak bisa. Kalau Oke. Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia, berarti dia bukan Maha Kuasa. Oke, siap. Sekarang Tuhannya Bu Darni menjadi manusia nggak? Yes. Nah, kapan Tuhannya ngomong begitu? Kapan Tuhan yang ngomong begitu? Jadi umat Tuhan itu harus bijak. Makanya sudah ada diturunkan kitab suci dan di sana dibaca. Memang tidak ada dikatakan aku Tuhan Derni, aku Tuhan Derni, sembahlah aku. Tunggu dulu itu. Makanya berikan kami menjelaskan. Jangan masih ngomong satu Guru nanti langsung dicaplok aja Guru. Gitu dong. Aku ya sekarang menjelaskan. Hercules Tadi. Iya. Tadi Nandar mengatakan orang Yahudi dan orang Nasrani tidak masuk surga, tetapi masuk neraka. Pendusta si Nandar. Kenapa saya bilang? Kan udah ada ayatnya di dalam Al-Quran. Quran surat 2 ayat 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah di hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah ini gua masuk lagi di sini. Kalau beriman kepada Allah, Bu Darni, kalau beriman kepada Allah, kapan Allah ngomong dia menjadi manusia? Kapan? Tapi kan kalian bilang tadi, tunggu dulu. Aku mau kupotong dulu cara Fitnah kalian lagi. ngomong Yahudi dan Nasrani masuk neraka. Ada ayatnya di Al-Quran. Apalagi di Alkitab. Orang Kristen yang beriman kepada Yesus pasti masuk surga. Ini pasti, kalau di Kristen pasti beriman kepada Yesus ya. Kalau orang yang beriman kepada Yesus pasti akan taat kepada 10 perintahnya. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan kejahatan, menguduskan hari Sabat dan lain-lain, dan
mengharamkan segala makanan yang diharamkan. Itu yang beriman kepada Yesus pasti jamin masuk surga. Nggak ada, insya Allah nggak ada. Tapi harus beriman kepada Yesus ya. Banyak orang Kristen beriman kepada Yesus, tetapi banyak yang melakukan apa? Kejahatan. Tapi kalau yang beriman kepada Yesus pasti meninggalkan segala kejahatan, menyunatkan hatinya dari segala bentuk-bentuk kejahatan. Begitu sayang. Waduh, jaminan caleg ya, luar biasa. Janji-janji palsu terus disampaikan. Udah banyak janji palsu kok nggak laku juga Bu Derni. Door to door dijajakin lagi. Tetap nggak laku Bu Derni. Gimana itu Bu Derni? Kenapa nggak laku? Kan banyak kan Kristen kan? Jalan-jalan, misionaris door to door. Ya, kan kata Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang Injil. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kan gitu kata Yesus. Jadi harus door to door kalau boleh. Kayak saya tidak penting door to door. Ini udah penginjilan saya ini. Udah berapa yang dengarkan? 2.900. Ini penginjilan. Udah berapa yang ikut Bu Derni? Udah berapa yang ikut Bu Derni? Mengikut saya masih 4. Masih. tapi saya di usaha ini setiap berbicara pasti saya penginjilan. Pasti mereka bertanya, apa itu hari Sabat? Apa itu Advent? Ditanya, saya terangkan. Padahal teman-teman Kristen ini, nggak kuat artinya, nggak hebat ini Tuhan Bu Derni. Ya itu kita bukan kita Tuhan. Itu masa nggak laku. Itu Roh Kudus yang menggerakkan hati masing-masing. Kayak ginilah 2.900. Keselamatan itu berada di dalam Yesus. Jadi kalau sudah kita berada di dalam Yesus, kita harus taat kepada perintahnya, yaitu 10 perintahnya. Nah, kalau sudah kita itu jamin masuk surga. Izin Bu Derni mau ngomong begini ya. Jadi pertama sekali Kristen itu kan di Antioquia tuh sama Paulus dan murid-muridnya. Terus nggak laku tuh Bu. Setelah diadopsi sama Romawi, dirombak-rombak sama Romawi, baru laku tuh Bu. Baru laku. Tapi zaman sekarang, menurut survei, kekristenan turun Bu. Islam naik terlalu kencang, terlalu banyak yang mualaf, Kristen mulai turun. Bahkan teman-teman Kristen sampai door to door tuh. Ya udah dikasih keselamatan, dikasih hadiah, ini masih nggak laku Bu. Mungkin harus dirubah. Dengar dulu Bu Derni. Mungkin aku saran ke Bu Derni, coba bilang sama petinggi-petinggi, ini harus ada rombakan lagi nih kita. Harus membuat sesuatu yang baru, tambah bonusnya supaya orang tertarik. Enggak, tahu Pak Dokter dan teman-teman yang lain, kenapa orang Kristen itu jadi jatuh dikuasai teman-teman Islam, apalagi Bang Juma yang jago itu bicara. Oh mantap memang, aku aja bisa luluh hatiku jatuh mengenai pelajaran Bang Juma. Tetapi karena aku kuat. Ngoceh terus. Tunggu dulu. Sama Unirifang ngoceh terus, sama saya ngoceh terus. Giliran Bang Zuma diam Bu Derni. Nggak benar juga. Enggak, mana diam? Ya sesuai dong. Tapi kita kan harus teratur supaya jangan bising. Gitu. Jadi ada pilihan kepada setiap manusia. 2 pilihan. Mau ikut yang mana? Keselamatan yang mana? Itu yang harus dipilih. Jadi kita ini nggak bisa ribut, tetapi kita harus saling menginjil. Nah, kalau dia jatuh, dia tergoda kepada teman-teman Islam, itu iman dia. Biarkan. Bayangkan itu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Pertama dibawa 2 juta. Berapa yang berhasil? Hanya 2. Gak usah jauh-jauh, di Pancur Batu, Medan ini. Hanya 8 keluarga yang menguduskan hari Sabat. Semuanya itu menguduskan hari Minggu. Semuanya itu menguduskan hari Jumat. Kenapa mereka tidak mau menguduskan hari Sabat? Itu untuk pilihan mereka. Biarlah nanti kelak hakim yang adil yang menentukan. Gitu. Kita di bumi ini saling mengabarkan, saling diskusi. Siapa yang kuat, dia yang menang. Gitu. Silakan. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Oke, Bu Darni, itu karena Efesus 2:15. Efesus 2:15 begini, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Makanya semuanya tuh nggak Sabat, hanya Bu Darni. Padahal apa kata Paulus ya? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman dalam Kristus.
Itu berarti Bu Darni ini penyingkar Paulus ini kalau gue tengok ya. Pasti itu loh Bu, kan tidak seorang pun yang melakukan hukum Taurat dibatalkan, tapi beriman kepada Yesus. Sama itu satu pasang itu. Nah, ada orang melakukan amal-amal yang baik, tapi menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, itu maksudnya batal lah itu hukum Taurat, gak ada arti. Tetapi kalau sudah di dalam Yesus, tanpa dikasih tahu itu hukum Taurat, dia sudah berada di dalam hukum Taurat. Karena setiap orang yang berada di dalam Yesus pasti melakukan segala kebaikan. Gitu loh. Tidak seorang pun, Ibu paham nggak bahasanya nih? Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, nalo. Anda melakukan hukum Taurat, berarti Anda pembangkang pada Paulus. Lanjut Gurunda. Lanjutlah. Bu Darninya itu. Tunggu, Bu Darni aja udah melanggar hukum Taurat. Dia janji kan, nanti jam 10 ya. Nah, rupanya jam 11 baru muncul. Nah, udah menipu Bu Darni. Iya, aku baru bangun ketiduran. Aku ketiduran. Ku ingat janji. Iya. Sorry lah, kan bisa dimaafkan. Ya, Taurat nggak bisa dimaafkan. Oke, kita masuk ke dalam tema kita ya, Bu Darni. Ya. Terkait dengan hukum Taurat dan juga pengajaran Paulus. Begitu juga nanti Ibu bisa bertanya tentang Al-Quran, tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada hal yang menarik di sini ketika kemudian Paulus mengajarkan ajarannya kepada Bani Israel. Kepada orang-orang non-Israel. Paulus mengajarkan kepada orang Israel di dalam kitab Roma misalnya, dia katakan gini, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Apa alasannya? Paulus mengatakan, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan orang dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi keberadaan ibu sebagai seorang Advent itu selalu lari ke Taurat. Selalu lari ke Taurat. Di sisi lain, Anda menjadikan Paulus sebagai rasul. Di sisi lain, Anda tidak mengikuti ajaran Paulus. Contoh misalnya ketika ibu masih melakukan sabat. Padahal sabat itu sudah dibatalkan oleh Paulus itu sendiri dengan mengatakan bahwasanya Yesus mati untuk membatalkan Taurat dan semua perintah yang ada di dalam Taurat itu batal. Jangan membunuh, batal. Jangan ada ilah lain, batal. Batal sebatal-batalnya. Itu harus dipisah dulu di situ, Bu. Jadi Paulus mengatakan batal, udah batal, selesai. Setelah kemudian hukum Taurat itu batal, Paulus kemudian membuat peraturan-peraturan baru. Paulus kemudian membuat ajaran-ajaran baru. Paulus kemudian membuat aturan-aturan baru. Maka Paulus mengatakan, Ibu, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Subhanallah. Ini kalau Ibu mau menerima dengan akal sehat, kita simak saja di data Roma 7 nomor 9 nomor 10 ini. Di situ Paulus mengatakan, dahulu pada mulanya Paulus hidup tanpa hukum Taurat. Sebelum Taurat itu datang, kata Paulus, tidak mengenal dosa. Sebelum hukum Taurat datang, Paulus tidak mengenal dosa. Karena tidak tahu bahwa hal-hal yang dilakukannya adalah hal-hal buruk dan merupakan perbuatan dosa. Karena
Paulus pada saat itu belum mengenal Taurat. Ya, jadi Paulus mengatakan belum datang perintah hukum Taurat tersebut sehingga dia dinyatakan sebagai oknum yang belum mengenal dosa. Tapi cobalah ibu renungkan. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Ini kira-kira duluan mana Paulus dengan Nabi Musa alaihissalam. Seakan-akan Paulus dulu hidup, setelah Paulus hidup, Nabi Musa kemudian ada sesaman dengan Paulus. Nabi Musa menerima hukum Taurat. Setelah Nabi Musa menerima Taurat, Paulus tersiksa. Dulu sebelum Paulus hidup tidak ada hukum Taurat, Paulus tidak jatuh ke dalam dosa. Dulu aku hidup tanpa Taurat, akan tetapi sesudah datang Taurat itu, dosa mulai hidup. Seakan-akan Paulus ini tersiksa dengan adanya hukum Taurat. Nah, makanya ketika kita ditanya, ini yang duluan lahir Paulus atau hukum Taurat? Tentu lebih dulu hukum Taurat. Artinya dahulu pada awalnya Paulus tidak taat hukum Taurat atau tidak mengenal hukum Taurat. Nah, kemudian selanjutnya di data nomor 10, Paulus mengatakan setelah dia mengenal hukum Taurat, artinya setelah dia belajar, ya Paulus ini merasa binasa karena mengetahui bahwa segala perbuatannya selama ini adalah dosa menurut hukum Taurat. Dan dosa mulai hidup bagi dirinya sejak saat itu juga. Makanya di data nomor 10, Paulus merasa dirinya itu kematian. Di kematian itu datang oleh karena Taurat itu ada. Jadi pengakuan Paulus pada data yang ada jelas sekali beliau ingin menghapuskan hukum Taurat itu dengan menjadikan Yesus sebagai tameng. Lalu kenapa kemudian Bu Darni sebagai manusia yang mengikuti Paulus yang adalah rasulnya Ibu Darni masih melakukan hukum Taurat? Padahal murni 100% hukum Taurat itu dibatalkan oleh Paulus dengan mengatakan Yesus mati di atas tiang salib demi untuk menghapuskan Taurat, membatalkan Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Coba ibu pikirkan, silakan. Oke, nah tadi Bang Juma bilang apa ini yang kucatat ini, Efesus, tidak seorang pun yang dibenarkan karena hukum Taurat, tapi beriman kepada Yesus. Dan Paulus membatalkan. Mana ada Paulus membatalkan, teman-teman? Kita baca Galatia 2 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi dia sepasang. Nah, kita baca lagi di dalam Galatia 3 ayat 24. Ini tulisan Paulus ini ya, bukannya tulisan orang lain Paulus. Hukum Taurat penuntun sampai Yesus datang. Kita baca lagi di dalam Galatia 2 ayat 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Jadi gak ada diganti Paulus hukum Taurat. Hanya kalian aja yang salah mengartikannya. Tetapi kami umat Kristen, hukum Taurat itu masih dong ada. Kalau gak ada itu udah membunuh, sudah berzina, udah berbahaya perempuan-perempuan yang lemah. Pasti sudah menderita kami wanita yang lemah ini. Suka-suka kalian lah nanti para pria itu meniduri kami. Kalian culiilah kami nanti kalau gak ada hukum itu. Udah baru. Kalau nggak ada hukum Taurat, coba luar biasa, udah macam binatang manusia ini, udah macam binatang, nggak ada lagi akalnya. Jadi diturunkan Allah itu hukum Taurat untuk apa? Untuk manusia lakukan. Jadi agama Allah itu tidak ada, tidak advent. Kan aku bilang kemarin-kemarin, tapi nggak apa-apa kita ulang-ulang terus. Allah itu tidak ada agamanya, dia tidak advent, dia tidak Islam, dia tidak HKBP dan yang lain-lainnya. Tetapi Allah itu mempunyai 10 perintah yang diturunkannya di Gunung Sinai melalui Nabi Musa terdahulu, dan diturunkanlah itu turun temurun sampai nanti itu akan dipatrikan
itu akan sebagai saksi kelak akan di pengadilan. Nah, makanya seluruh para nabi melakukan 10 hukum. Joshua 24 ayat 26. Joshua mendirikan batu, yaitu batu 10 hukum. Melalui batu itulah kelak saksinya, katanya. Jadi, teman-teman, 10 hukum itu sangat membuat kita berbahagia di dalam hidup ini kalau kita menjalankannya. Aneh kan kalian bilang Paulus mengapakan, sementara Paulus itu adalah orang yang bergigih penginjilan. Matinya aja Bang Juma Paulus itu menyeramkan. Kasihan kan dia, kemana-mana dia menginjil, kemana-mana seluruh daerah di penginjilinya. Tetapi akhirnya apa? Dia mati terbunuh. Mati martir dia loh Bang Juma. Kasihan dia, selalu kalian hujat dia. Tetapi itulah kami orang Kristen. Kami harus wajib mendengarkan semua perkataan-perkataan Rasul Isa Al-Masih yang tertulis di dalam Quran surat Yasin 36 ayat 13 dan 14. Paulus salah satu Rasul Isa Al-Masih. 3 itu ditulis. Ada 3 Rasul Isa Al-Masih. Tapi di dalam Al-Quran itu dirahasiakan. Mengapa itu nggak dikeluarkan? Padahal ini Rasul Paulus kan udah duluan ini menceritakan daripada klien-klien apologet Islam baru 43 tahun umur Bang Juma. Sementara Paulus udah ribuan tahun tercatat di belakang sana. Udah eksis dia 600 tahun. Masa begitu kalian datang apologet terus kalian bilang si Paulus ini penyesat? Apa nggak takut kalian dosa? Maaf. Udah? Iya. Jadi benar nih, yang terjadi terhadap Paulus itu penggenapan nubuatan tentang nabi palsu. Ya, karena dia menyampaikan suatu perkataan yang bukan perintah Tuhan yang dia sampaikan. Bukan firman Tuhan yang kemudian disampaikan kepada orang-orang di luar Yahudi. 1 Korintus 7:25, aku Paulus tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku. Di dalam Ulangan 18 nomor 20, apabila ada seorang nabi yang datang kemudian menyampaikan sesuatu yang bukan firman Tuhan, maka dia harus mati. 2 Korintus 11 nomor 17, aku mengatakan bukan sebagai orang yang menuruti firman Tuhan, melainkan sebagai orang BODO yang berkeyakinan. Lalu dikatakan dalam Roma 3, jika dustaku menyebabkan kemuliaan Tuhan semakin melimpah, mengapa aku disalahkan sebagai seorang yang berdosa? Jadi memang Paulus ini dinubuatkan akan banyak menyesatkan orang. Makanya sebagai orang Farisi, dia satu-satunya yang menggenapi kursi pesakitan, ya dia harus duduk di situ karena dia adalah orang Farisi keturunan Binyamin yang keluar dari Yerusalem mengajarkan sebuah keyakinan. Nah, kita kembali. Ketika kemudian Ibu Darni masih bercerita tentang hukum Taurat, tadi saya sudah menguraikan di Roma 3, tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Anda Ibu, kalau Anda berpikir secara rasional, ini Paulus mengatakan apa sebenarnya ini? Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sementara Tuhan sendiri di dalam Ulangan 26-27, terkutuklah orang yang tidak melakukan. Kalau Paulus justru melakukan hukum Taurat, orang terkutuk. Ini nih, Tuhan mengatakan terkutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Paulus mengatakan terkutuk orang yang melakukan Taurat. Kenapa saya katakan terkutuk? Dan dikatakan sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan. Berarti tidak dibenarkan orang oleh Tuhan ketika orang itu mentaati hukum Taurat. Siapa yang mengajarkan ini? Paulus. Galatia 3:11. Galatia 3 nomor 11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Ini ucapan siapa? Paulus. Sedangkan di Ulangan 6, Ulangan 4,
Tuhan menyatakan kepada Nabi Musa, kepada Bani Israel, untuk mendapatkan hidup yang kekal, untuk memperoleh hidup dan keberuntungan dalam hidup, mereka harus menjalankan ketetapan aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang diterima dari Nabi Musa alaihissalam, dan mengajarkan kepada anak-anaknya, cucunya, pada saat dia berjalan, pada saat mereka duduk, pada saat dia berdiri, dan pada saat mereka tertidur, dan seterusnya. Ini bertentangan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Belum lagi di dalam Galatia 2:16, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini ibu masih melakukan hukum Taurat, menurut ibu, Anda tadi kalau saya tidak salah dengar, membawa Galatia 3 nomor 24. Coba teruskan di data 25-nya. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana? Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang. Coba ibu perhatikan kebohongan ini. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Ibu menjalankan hukum Taurat, salah satunya Sabat. Apa yang Anda baca di dalam Keluaran 31 nomor 16? Hukum Sabat itu adalah perjanjian kekal Tuhan dengan Bani Israel untuk selama-lamanya. Inilah perjanjian kekalku dengan Israel. Selama-lamanya kan? Paulus, apa kata Paulus? Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Artinya, yang tadi selama-lamanya sebagai perjanjian kekal, begitu Yesus datang, habis. Makanya di data nomor 25-nya dikatakan, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Siapa penuntun di sini? Tuhan. Siapa Tuhan di sini? Hukum-hukumnya. Apa hukum-hukumnya? Taurat. Jadi Paulus mengatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat atau penuntun atau Tuhan itu sendiri. Makanya di dalam Galatia 5 nomor 1, kita bebas dari aturan dan merdeka dari kuk penghambaan. Kristen tidak dituntut lagi untuk menghambakan diri kepada Tuhan. Ini data yang ibu bawa. Lalu kemudian Anda tidak berzina, Anda tidak membunuh, itu bukan Taurat. Tauratnya sudah batal. Jangan lagi sentuh Taurat sedikit pun, karena itu membuat Anda tidak akan terselamatkan. Kata siapa? Kata Paulus, tidak ada orang dibenarkan di hadapan Allah karena menjalankan hukum Taurat. Jadi ketika ibu Sabat, ketika ibu kemudian melakukan ketaatan, tidak berzina, tidak mencuri, itu bukan karena Taurat, tapi karena Paulus. Paulus menggantikan hukum Tuhan dengan hukumnya sendiri. Ketika Tuhan mengatakan jangan you mencuri, itu dibatalin. Ganti, itu udah kuno, saya buat baru. Jangan mencuri. Jangan membunuh, itu ganti, itu kau punya itu udah nggak laku lagi. Dibuat baru dia, jangan membunuh. Sehingga penampilan dari aturan yang dibuat Paulus, tampilannya mirip-mirip hukum Taurat. Sehingga ibu seakan-akan menjalankan Taurat. Tidak, bu, hukum Taurat itu sudah dibatalin, nggak ada lagi. Loh, di Taurat kan ada Bang Suma, jangan membunuh. Yes, tapi itu sudah diganti. Ibu tidak membunuh hari ini bukan karena taat kepada Taurat. Ibu tidak membunuh hari ini karena taat kepada Paulus. Karena Paulus yang mengajarkan itu. Yang diajarkan Tuhan udah gagal, udah dibatalin. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan karena Taurat. Sekarang aturan main baru yang dibuat oleh Paulus, jangan membunuh. Loh, kitab Taurat kan jangan membunuh. Yes, tapi kan sudah batal. Jadi kenapa umat Kristen hari ini dilarang membunuh? Karena itu bukan perintah Taurat. Itu perintah internal Paulus kepada mereka non-Yahudi. Paulus mengajarkan satu aturan, komponen aturan-aturan dan hukum-hukum untuk menyaingi hukum Tuhan. Hukum Tuhannya dikebiri, dihabisin, ditutup, final dia, finish, gagal, sudah selesai semua aturan. Lalu dia kemudian membuat aturan-aturan, dan itu yang ditaati orang Kristen. Makanya orang Yahudi dan Kristen tidak pernah satu tempat rumah ibadah. Karena kenapa? Sama-sama melarang membunuh. Yang satu perintah Tuhan jangan membunuh, yang satu perintah Paulus jangan membunuh. Sama-sama tidak membunuh. Satu perintah Tuhan, satu perintah manusia.
Kalau umat Islam yang awam melihat ini, wow, Advent ini bagus. Kenapa? Masih menjalankan Taurat. Sungguh, itu bukan Taurat yang dijalankan oleh Advent. Yang dijalankan Advent itu adalah perintah-perintah Paulus yang menyamai perintah hukum Taurat. Nah, makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Tengok aja, di Taurat tidak ada perintah menyembah Yesus, di Kristen ada perintah menyembah Yesus. Dari mana suratnya itu? Dari Paulus itu sendiri. Nah, begitu Bu Darni, silakan. Aku ya. Nah, kita baca ayat 26-nya ya. Jadi kasihan, Paulus itu sudah ribuan tahun sudah melakukan yang terbaik untuk manusia. Tetapi begitu kehadiran apologet Islam bersama dengan teman-teman Bang Juma, kalian menghancurkan semua pekerjaannya. Kasihan. Ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada seorang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, begitu Bang Juma. Jadi Paulus itu tidak ada membatalkan, hanya kan sudah saya bilang kalian salah mengartikan. Nah, maksudnya begini, contoh kayak seorang teman-teman muslim lah, kalian kan melakukan kebaikan, melakukan kebenaran di dalam pelajaran kalian, tetapi kan kalian kan menolak Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan sebagai menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itulah makanya itu batal, nggak ada artinya itu kau lakukan kebaikan, kau lakukan hukum Taurat, batal. Nah, maksud Paulus itu kalau sudah di dalam Yesus digenapi, nah sudah pasti ini saya contoh, nggak usah jauh-jauh lagi. Saya, kalau sudah saya di dalam Yesus, karena saya sudah mempunyai kitab suci ini dan sudah saya pelajari, sudah dibilang juga Paulus di ayat yang lain, Taurat, hukum Taurat adalah penuntun sampai yang sudah datang, katanya. Sudah, apalagi yang mau diragukan? Udah, turutin. Sementara yang saya lakukan, kalau saya lakukan 10 hukum itu, bahagia hidupku. Aku tidak membunuh, tidak banyak musuhku, tidak dipenjara aku, nggak ditangkap polisi aku tak berzina, nanti hamil aku, gak ada suamiku. Nah, dan selanjutnya aku lakukan itu semuanya. Kalau aku lakukan, pasti aku bahagia di dalam hidupku. Itu ajaran Paulus. Jadi salah Bang Juma. Udah bagus itu. Gak ada yang salah di dalam ajaran Paulus. Ribuan tahun loh ini. Udah Alkitab ini sudah dicatat 600 tahun yang lalu, sebelum Al-Quran sudah eksis. Jadi kalian datang-datang langsung kalian hancurkan. Kasihanlah kalian nanti loh. Ada ayatnya juga di dalam Alkitab. Penghujat Paulus, bukan penghujat Paulus, penghujat itu tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Jadi hati-hati kita teman-teman. Jadi orang-orang yang baik, yang sudah melakukan kebaikan dalam hidupnya, matinya pun ngeri. Padahal kalian seenak kalian aja mengatakan dia nabi palsu. Dia enggak nabi, dia rasul Isa Al-Masih yang tertulis di dalam Quran surat Yasin 36 ayat 13 dan 14. Sekian. Kalau ada yang lain nambahi boleh, kalau ada Kristen di sini. Iya, saya tanggapi ya Bu. Jadi terkait dengan pembelaan ibu terhadap Paulus, karena memang Yesus sudah mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Kolose 2, 16 sampai 17. Ini surat Paulus ini. Di dalam Keluaran 28, Kejadian 2 nomor 3, Tuhan bercerita tentang Sabat. Begitu juga di dalam Keluaran 31 itu. Tapi Paulus mengatakan apa? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Yesus. Ini lagi-lagi Yesus nih. Paulus membangkang terhadap perintah Tuhan.
Lalu dia mengatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ibrani 10 nomor 1. La haula wala quwata illa billah. Bani Israel, kata Yesus di dalam Matius 19, jika engkau ingin mendapatkan hidup yang kekal, apa kata Yesus? Turuti segala perintah Allah. Ternyata Yesus, Paulus sendiri mengatakan perintah Allah itu hanya bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat keselamatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yesusnya mengatakan hidup kekal itu adalah taat kepada perintah Taurat, perintah Tuhan. Paulus mengatakan di Ibrani 10 nomor 1, itu hanya bayangan, coy. Itu bukan hakikat keselamatan, coy. Hakikat keselamatan adalah tinggalkan hukum Taurat, sembah manusia Yesus. Itu baru Anda selamat. Itu baru Anda selamat. Jadi ini tidak main-main. Yesus mengatakan waspadalah, 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 waspadalah. Yesus tidak main-main mengatakan itu. Bukan tanpa alasan Yesus mewanti-wanti muridnya, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kepada siapa rupanya? Kepada ahli Taurat. Dia tidak pernah mengatakan waspadalah kepada ahli Al-Quran. Dia tidak pernah mengatakan waspadalah kepada apologet Islam. Dia tidak pernah mengatakan waspadalah kepada Bani Israel. Tapi waspadalah kepada ahli Taurat. Waspadalah kepada ragi orang Farisi. Waspadalah kepada orang Farisi. Waspadalah, 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 waspadalah. Kenapa justru orang yang diwaspadai ini disanjung? Di mana sudah sangat jelas semua yang terlontar dari surat-suratnya pasti membantah semua perintah Tuhan. Coba bayangkan. Perjanjian kekalku dengan Bani Israel, yaitu sabat, harus kamu jaga selama-lamanya. Apa yang dikatakan oleh beliau? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu hanya karena makan babi, hanya karena minum khamar, hanya karena meninggalkan sabat, bulan ataupun hari sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan. Ya. Sedang yang benar itu adalah wujudnya Yesus. Maksudnya Yesuslah yang disembah. Tinggalkan hukum-hukum itu. Ibrani 10 nomor 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan. Saya kalau saya waras, saya jadi ibu, ku tinggalkan ajaran kayak begini, bertentangan. Semua secara esensial ajaran Paulus itu bertentangan secara keseluruhan. Mari kita lihat apa yang ibu tunjukkan tadi di Galatia. Sebab kamu semua adalah anak-anak Theos karena iman dalam Yesus Kristus. Coba, siapa yang mengajarkan kemudian orang-orang yang menuhankan Yesus itu dianggap sebagai anak-anak Elohim? Sedangkan yang dimaksud anak Elohim adalah Amsal 3 nomor 11-12, mereka yang dengan setia tekun hari demi hari menjalankan segala didikan Tuhan yang datang kepada para nabi. Yang disebut anak Tuhan, anak Elohim adalah mereka yang setia menjalankan perintah-perintah Tuhan. Sedangkan Paulus mengajarkan yang disebut anak-anak Elohim adalah yang beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini Paulus dapat ilmu dari mana? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Yesus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau non-Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Elohim. Sejak kapan di dalam kitabnya Yahudi orang-orang di luar Yahudi mendapatkan janji keselamatan? Di mana dalilnya? Ini Paulus dapat ilmu dari mana ini? Paulus dapat ilmu dari mana? Orang Yahudi atau orang Yunani tidak lagi ada hamba, tidak ada lagi orang merdeka, tidak ada lagi perempuan, karena kamu semua satu di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Ini apa yang dijual oleh Paulus? Sabar. Udah bang. Sabar sedikit lagi, sedikit lagi.
Jadi jelas sekali bahwa yang dijajakan Paulus itu adalah membatalkan semua apapun yang ada di dalam hukum Taurat, lalu Paulus membuat aturan-aturan lain. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginannya itu. Silakan. Bang Juma, tunggu dulu Bang, baru sikit lagi. Ini udah pas lah ini, udah klop lah ini Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau sudah dibilang Paulus kamu semua adalah anak-anak Allah, berarti kalau kita anak-anak Allah, kita harus mematuhi 10 hukumnya. Kalau kita tidak mematuhi 10 hukumnya, berarti kita anak-anak Allah. Paulus kan sudah mengatakannya. Jadi udah sepasang dia sudah pun anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Apalagi yang salah coba? Kenapa lagi capek-capek kita merombak-rombaknya? Ini sudah tenang, ini sudah bahagia, itu udah duduk dia mantap. Jadi sekarang supaya engkau selamat, hiduplah di dalam kebenaran. Itulah anak-anak Allah. Kalau hidup di dalam gelap, berarti bukan anak-anak Allah. Pasti dia melanggar perintah-perintah Allah. Pasti dia pembunuh, pasti dia mencuri, pasti dia berzina, pasti dia melacur, pasti dia menyembah batu, pasti dia menyembah patung, pasti dia melakukan segala yang tidak diinginkan oleh siapa Allah. Itu bukan anak-anak Allah. Yang karena iman di dalam Yesus. Kalau sudah iman di dalam Yesus, dia juga sudah harus mematuhi 10 hukum. Udah clear itu di orang Kristen, nggak ada lagi yang salah itu. Ayo Pak Barus tadi Bang. Boleh saya bertanya? Mungkin Saudara Barus dan Ibu Dani bisa jawab. Ya. Adakah perintah Paulus untuk mentaati 10 hukum Taurat? Tapi udah dibilang. Itu udah di dalam Galatia tadi. Hukum Taurat penuntun sampai Yesus datang. Kalau udah dibilang penuntun, pastilah kita lakukan Bang Juma. Lucu Bang Juma ini. Penuntun bagi hidup kita itu. Mana dalilnya? Paulus Ini Galatia 3 ayat 24. Ya, 24 ini justru dikatakan bahwasanya hukum Taurat itu penuntun sampai Kristus datang. Ya udah, sebelum Yesus datang, kita penuntunnya hukum Taurat inilah. Ya kita Bu Darni, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Mana perintahnya kemudian untuk menjalankan Taurat, 10 hukum Taurat oleh Paulus? Kan dia cuma datang Yesus. Setelah Yesus datang nggak ada lagi hukum Taurat. Iya, di dalam Yesus sudah hukum Taurat Bang Juma. Iya, saya ngerti Bu. Hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Kristus. Penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Jadi hukum Taurat itu penuntun. Iyalah. Nah, itu cermin. Oke, di data 25-nya sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan siapa? Penuntun. Iya, pengawasan Tuhan, pengawasan Allah. Kan tetap juga kita patuh kepada perintahnya kalau kita anak-anak Allah kan. Bu Darni, mari kita nggak bisa itu lari-lari, dia sepasang Bang Juma. Bu Darni, dengarkan. Kita harus terhadap kebenaran. Di data 24 yang Ibu bawa, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang. Penuntun Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Setelah Kristus datang, kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Apa maksudnya? Loh, kalau sudah Yesus datang, kan sudah tinggal memberikan dia? Apa? Janjinya itu Bang Juma, diselamatkanlah aku. Tidak ada lagi hukum Taurat kan? Setelah Yesus datang. Kan sudah orang suci, kalau sudah Yesus datang, sudah kita diselamatkan, kita hidup udah di dalam kebenaran loh. Saya ulang, nggak ada lagi hukum Taurat kan? Juma harus Sabar. Ayo, Bang Barus dulu coba. Bang Darni, tujuan kita berdialog itu untuk mencari kebenaran. Sekarang di sini saya bacakan, sabar Bang Angkel, habis ini Anda. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu sudah datang karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun, tidak lagi di bawah pengawasan Taurat. Bang Juma, kalau orang yang hidup di dalam Yesus, masa pernah
mana Bang Juma dapati orang yang hidup di dalam Yesus membunuh, berbuat kejahatan? Kan tadi Enggak saya kan? Ketika Yesus Iya. datang, hukum penuntun itu tidak berguna lagi. Makanya kita hidup bukan lagi di bawah hukum penuntun, pengawas, penuntun, tidak lagi. Sekarang hidup di bawah Paulus dengan Yesus Tuhannya, dan Paulus membawa aturan-aturan main. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini. Itu buatan siapa? Buatan Paulus. Bukan, itu buatan Allah itu. Hukum Allah kepada manusia. Hukum. Itu firman Allah. Nah, Hukum. tunggu dulu, Bang Juma. Gak pernah ku dengar Bang Juma bertanya, mana firman Allah? Mana Injil Allah? Itulah Injil Allah. 10 perintah kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. 10 perintah itu sudah batal. Aduh, Bang Juma, Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Seperti apa saya harus mengajarkan ke ibu? Yesus Bang Juma. dengarkan, dan bahwa tidak ada orang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Iya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman dalam Iya. Yesus Kristus. Bang Juma, kalau udah iman di dalam Yesus, dia sudah sepaket, sudah ikut dia Beda. melakukan. Aduh, Beda, kalau beda itu nih. pelajaran kami, Bang Juma. Beda. Bang Juma, kalau di Berarti- ajaran kami begitu. Ya, memang harus begitu. Karena ibu memang akalnya bertentangan dengan ajaran Paulus. Tadi kan saya sudah mengatakan, sabar Bu ya. Tadi kan saya sudah Ya, ya. mengatakan bahwa Paulus mengatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan minuman, mengenai bulan baru atau hari Sabat. Semua itu hanya bayangan yang harus datang, sedangkan wujud kebenaran itu adalah Yesus. Kolose 2. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan. Tinggalkan bayangan-bayangan ini, Bu. Tinggalkan. Keselamatan yang hakikat keselamatan itu tidak ada di dalam hukum Taurat. Tidak ada. Karena dikatakan dalam Ibrani 10 nomor 1, di dalam Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Siapa yang akan datang? Yesus. Dan Yesus. bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi jangan lagi balik ke hukum Taurat. Jangan hidup, enggak. jangan Yes. hidup, Ibu, jangan hidup di bawah bayangan hukum Taurat. Karena bayangan hukum Taurat itu bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Keselamatan itu sendiri adalah 100% menuhankan anak orang, yaitu Yesus. Izin Jangan lagi pakai hukum Taurat. Percuma Anda ibadah hari Sabat. Tidak ada lagi itu. Enggak ada. Jangan. Enggak, itu kami di ajaran Advent udah benar, udah klop, enggak ada lagi salah di situ. Ya, berarti Anda mohon maaf, berarti Anda Ya. munafik karena dikatakan oleh Yesus dalam Matius apa-apa. 15:24, sabar Bu ya. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Kitab ibu sendiri membatalkan ajaran Tuhan. Lalu ibu masih mau melakukan ajaran Tuhan. Sementara pemimpin ibu yaitu Paulus mengajarkan itu hanya bayangan. Dan kita setelah beriman kepada Yesus, tidak lagi kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Kenapa masih melakukan hukum Taurat? Berarti munafik ibu. Silakan. Ya, terus. izin Bu. Oke, silakanlah. Bang Juma juga harus adil Bang. Bang Juma juga harus konsisten. Tadi Bang ketika saya menanyakan satu pertanyaan tentang surah Al-Bukhari 15241, satu pertanyaan itu Abang jawab dengan lebih dari satu ayat. Jika tadi saya bertahan di ayat itu, mungkin Abang akan nggak terima juga. Sama halnya seperti ibu ini menjelaskan dengan ayat lain, tetapi Abang bertahan di ayat-ayat yang Abang pegang tadi dari Paulus tadi. Padahal ada ayat lain yang lebih mendukung Bang. Contohnya, ini hukum Taurat ini, di atasnya itu udah ada kenop di situ hukum kasih Bang. Hukum kasih itu udah hukum segala-galanya itu. Begitu menurut pemahaman kami. Jangan terus-menerus Abang mempertahankan pendapat Abang itu. Agak cerdas sedikit kita Bang, gitu loh maksud saya Bang. Silakan. Iya, itu Roma 13 itu Bang. Tahu aku, tamat Silakan. aku itu. Ya, silakan.
Silakan lagi, kalau Anda yang lagi mau menambahkan silakan. Silakan Ibu. Itu ya Bang Juma ya. Kalau di iman kami Kristen, kalau sudah berada di dalam iman kepada Yesus, sudah pasti 360% pasti melakukan juga hukum-hukumnya tadi. Itu maksudnya. Tetapi kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan, amal segudang semana banyaknya pun, tetapi kalau menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat, batal. Itunya maksud si Paulus, arahnya ke situ. Jadi Bang Juma, kalau kami walaupun Bang Juma mau mutar-mutar atau segala macam cara, bagi kami yang sudah belajar itu sudah fix. Hukum Taurat itu penuntun di dalam hidup kami agar kami berbahagia di dalam hidup ini. Alangkah bahagianya kalau kita mempraktekkannya di dalam iman kepada Yesus dan juga menjalankan perintahnya tadi. Sudah. Begitu nanti dia datang, pasti kami diselamatkan. Itu dari kami Bang Juma. Oke, baik. Teman saya Adi Barus. Siapa? Pertanyaan saudara itu kan saya sudah jawab. Jelas itu, terperinci, akurat. Nah, yang Anda bawa itu adalah Roma 13. Janganlah Kak. Iya, silakan. Kalau saya pertahankan ayat Sahih Bukhari 5241 itu, saya pertahankan ayat itu terus menerus. Iya. Jadi kalau abang masukkan ayat lain, berarti ayat itu batal. Kenapa bisa? Iya, kalau abang masukkan ayat lain, berarti ayat itu harus dibuang. Tapi saya cerdas orangnya bang. Saya tahu satu problema itu nggak bisa disimpulkan dengan satu ayat. Harus dibantu dengan ayat lain. Begitu juga lah di Alkitab. Tidak ada yang salah dengan penjelasan saya. Loh, tadi kan bilang bang di saya Bukhari itu amalan bakal menyelamatkan kamu. Betul, karena betul. Tidak ada amalan yang kemudian menjadi tumpuan neraca untuk memasukkan orang itu dalam surga. Betul itu. Terus jangan kemana-mana lagi, udah siap. Nggak bisa begitu. Ini sama. bukan begitu. Begitu. Aduh, parah. Jadi Al-Quran konsisten, betul. Abang nggak konsisten, abang nggak adil. Al-Quran mengatakan orang itu masuk. Ayat mana itu bang? Saya nggak boleh bicara ya bang ya. Ayat mana bang coba? Ini tadi yang saya bacakan, yang saya ajarkan kepada Anda ini apa? Ayat mana itu bang? At-Taghabun ayat 9. Inilah kalau orang yang tidak ada ilmu tapi so pintar. Ya siap. Jurusnya cuma ngotot. Saya kan sudah mengatakan ayat itu pada hari di mana manusia dikumpulkan oleh Allah, yaitu pada hari manusia dihimpunkan seluruhnya, itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan kita ketika di dunia. Apa itu? Padang mahsyar. Kita akan dikumpul di sana semuanya. Apapun agamanya. Dan barang siapa beriman kepada Allah. Ini apa ini beriman? Ini beriman ini apa? Beriman itu adalah percaya kepada Allah. Apa yang terjadi ketika kita percaya kepada Allah? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa yang terjadi ketika kita melakukan perintahnya? Yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik ini kemudian tidak membuat manusia itu masuk ke dalam surga. Karena Allah mengatakan, kesalahan-kesalahan orang-orang yang beriman niscaya akan aku hapuskan. Lalu aku masukkan ke dalam surga. Makanya saya menjelaskan, kalau ada orang sholat, usianya 80 tahun, sholat aja terus kerjanya. Apakah timbangan amalannya itu yang akan memasukkan dia ke dalam surga? Tidak. Jadi untuk apa itu dimasukkan bang? Sahih Bukhari itu untuk apa dicatat itu? Apa gunanya dicatat? Jadi ketika umat Islam itu melakukan amalan-amalan soleh, berarti dia mengejar ridho. Mereka mengejar kecintaan Allah kepada dirinya. Sebab Allah tidak bisa disogok dengan amalan. Allah hanya mau melihat siapa yang mencintai dia. Makanya dikatakan dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Umat Islam ketika mendengarkan azan berkumandang,
Dia buru-buru ke masjid bukan karena ingin masuk surga, bukan karena dia takut neraka, bukan, tetapi karena mereka mengejar ridha Allah. Apa ridha itu? Kebahagiaan Allah, kesenangan Allah terhadap hambanya. Jadi kami mau Allah itu ridha kepada kami. Kami beribadah karena ridha, bukan karena mengejar surga, bukan karena takut akan neraka. Surga nerakanya seseorang itu hak mutlak milik Allah. Tidak bisa kita ngatur. Oh, saya ini sudah punya amalan banyak. Begitu di hadapan Allah, kamu masuk neraka. Loh, dulu waktu di dunia ya Allah, 24 jam aku ibadah kepadamu. Allah mengatakan apa? Kamu beribadah kepada aku tidak ikhlas. Kamu beribadah karena surga. Maka hadis itu mengatakan tidak ada orang masuk ke surga karena perbuatan. Nggak ada. Karena kalau perbuatan yang membuat orang masuk surga, manusia akan menghitung-hitung amalannya. Salatku sudah bagus, ini. Oh, sudah banyak amalanku ini. Saya mati pun akan masuk surga. Nggak bisa. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Siap. Jadi nah, tetap aja selalu ayat itu harus didukung dengan ayat-ayat yang lain kan Bang, supaya kenop, supaya bisa diterima. Kalau cuma ayat itu yang dibukakan ke umum, nggak diterima itu. Tapi harus dibuka dengan ayat yang lain supaya kenop dia bisa diterima. Saya pun tadi sudah menerima. Gurunda, aku masuk dikit ya Gurunda ya. Iya. Kayaknya Adi Barus ini nggak paham. Yang dibawakan Bu Darni itu nggak nyambung. Iya, nggak ada hubungannya. Nggak nyambung itu posisinya. Kita misalnya bahas rahmat Allah, ya ayat-ayat rahmat Allah yang dibawa gitu. Ya, Tadi Bu Darni bawa ke hukum kasih, yang dibahas kan hukum Taurat, bukan hukum kasih, beda. Makanya hukum Taurat itu harus didukung dengan hukum kasih. Sekarang harus diterangkan. Beda ini topik. artinya berbeda dengan ajaran hukum Taurat dengan ajaran kasih itu. Ajaran kasih itu berisi. Makanya tadi saya katakan kepada saudara, izinkan saya membaca dalilnya. Roma 13 nomor 8 sampai nomor 10. Di situ dikatakan bahwa dalam firman ini ya sudah tersimpul semuanya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu disimpulkan oleh Paulus di dalam Roma adalah kasih. Tidak lagi mengajarkan yang kasih aja, tapi ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan ini itu sudah tidak berlaku, itu hanya bayangan. Yang ada sekarang ini adalah kasih kepada sesama manusia. Itu yang diajarkan Paulus. Jadi keliru kalau masih mau melaksanakan aturan Taurat, karena Taurat itu sudah tersimpul dalam satu konsep kasih. Nggak perlu lagi sabat, nggak perlu lagi jalankan hukum Taurat. Kalaupun kalian dilarang membunuh, dilarang berzina, itu simpulnya hanya di ajaran Paulus. Anda tidak membunuh karena Paulus, Anda tidak berzina karena Paulus, Anda ini dan seterusnya karena Paulus. Sebab karena Tuhan, aturan Tuhannya sudah mati, tidak berguna lagi setelah Yesus datang. Makanya tadi saya katakan kepada Ibu Darni, Anda kan mendengarkan di data Galatia 3, sekarang ini sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Di data sebelumnya Yesus Kristus dikatakan begini, sebelum iman itu datang, sebelum Yesus Kristus itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat sebelum Yesus datang. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Setelah iman itu dinyatakan, yaitu beriman kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang. Hukum Taurat ini digunakan untuk sebagai penuntun saja sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, Yesus itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Udah, tadi dalil. Iya, silakan. Iya. Jangan kalian bilang aku kata-kataku tadi nggak nyambung. Sahih Bukhari tadi 52 ayat 24, amal tidak menyelamatkan kamu. Iya, kami juga orang Kristen, tetapi kami yang menyelamatkan kami adalah kasih karunia Kristus. Itu dia. Makanya ada tahta pengadilan Kristus. Hanya Kristuslah yang sanggup menyelamatkan kami. Di luar dari Kristus nol, nggak ada, dusta. Nah, berarti Gitu. Taurat enggak kan? Termasuk Taurat kan?
Sama dia. Kalau memang kasih karunia Kristus, tunggu dulu. Kena, Bagaimana? kena. Enggak, bisa, tengok. Tunggu dulu, aku dulu kembali ke ajaran yang sudah Tunggu dimatikan Bang, oleh Paulus. Bang Jangan, Juma, jangan. Iya. Bang Juma, kayak mana caranya mendapatkan kasih di dalam Kristus kalau aku pun melacur, membunuh, mencuri, Anda harus merampok? Bagaimana? Anda harus bekerja mengikuti- juga aku. Anda harus bekerja. mengikuti perintah Paulus, jangan mencuri. Itu perintah Paulus. Bang Jangan Juma, berzina. maksudku Bang Juma, Jangan kalau memurid Paulus yang Anda harus taati, bukan hukum Taurat. Enggak, tadi kan di dalam Sahih Bukhari ini amal tidak menyelamatkan kamu kan katanya. Betul. Kalau Terus? kami pun melakukan 10 hukum tapi tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, nol, enggak ada. Hanya kasih karunia Kristuslah besok kami diselamatkan. Gitu loh. Sejalan dia. Jadi kalau kita mendapatkan kasih karunia Kristus itu, kita tetap bekerja, kita tetap juga melakukan segala kebaikan dan kebenaran di dalam hidup kita ini. Gitu kan? Iya. Jadi bedanya antara umat Islam dengan Kristen, umat Islam itu meskipun tidak diselamatkan oleh amalannya, tetapi untuk mendapatkan ridha Allah harus menjalankan perintah Allah. Ya sama dong. Lah, mana perintah Allahnya kalau sudah dibatalin? Loh, kan tadi kita udah dibilang amal tidak menyelamatkan kami. Aku bisa bicara Nah, sebentar. kami pun Dengarkan, Galatia 2:16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. iya. Hanya karena kasih Kristus. Jadi kalau Ya. mendapatkan kasih Kristus harus juga menjalankan hukum Taurat. Dia sepasang, Nggak sepaket. bisa. Hukum Oh, Taurat kenapa? sudah dibatalin. Gimana sih, Bu? Itulah ajaran kami Bang Juma. Kalau Iya. kami kalau di Advent begitu, hukum Taurat itu tetap harus dijalankan. Artinya Anda Ah. jatuh kepada kemunafikan. Enggak, bukan Ya, munafik. munafik itu Kalau namanya. anak-anak Allah Bang Juma harus tunduk Munafik dong itu kepada perintahnya. Bu Darni, di dalam hukum Taurat tidak boleh menggantikan ilahnya Yahudi dengan manusia. Ibu Memang kan menggantikan, Enggak ada kami ganti. Yesus itu Bang Juma, Yesus itu Bang adalah Juma, Yesus itu dari dulu sampai sekarang tetap dia juru selamat. Terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 11. bagaimana Kata dengan Elohim. yang punya kitab? Bagaimana dengan yang punya kitab? Kenapa Tanya dia orang- Bang Juma. kenapa mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu kalau dia sudah tahu bahwa Tuhan yang akan datang menjadi Yesus? Tanya juga orang Yahudi yang Kristen Bang Juma. Jangan tanya orang Yahudi yang menolak Yesus. Tanya dong orang Bukan. Yahudi yang beriman kepada Yesus. Kenapa pembunuhan Yesus itu diawali dengan kesaksian bohong untuk Yesus mati? Kenapa? Itu Kalau memang sudah ada itu. nubuatan. Mana Itu nubuatannya? Tolong tunjukkan Nubuatan para nubuatannya. nabi. Tolong tunjukkan nubuatan untuk membunuh Tuhan. Orang-orang melakukan saksi-saksi palsu. Mana nubuatannya? Bukan begitu cara bertanyanya. Penyalipan dan penderitaan Yesus sudah tercatat di dalam Yesaya dan Mazmur. Makanya saya bilang di Al-Quran nggak ada kitab Yesaya dan kitab Mazmur. Makanya kalian nggak orang yang tahu punya penyalipan kitab, Yesus. orang yang punya kitab ada nggak? Mana duluan? Yahudi atau Kristen? Mana Bang Juma, duluan? Saya tanya dulu. pergilah. Siapa yang punya kitab ini? Yesaya dan juga Mazmur yang punya kitab siapa? Ibu. Iya, pertama memang kenapa? orang Yahudi. Terus kenapa Baru kenapa mereka tidak mengimani seperti iman kalian? Kenapa? Kan ada orang Yahudi yang menolak Ya. Yesus, ada juga orang Yahudi yang Ibu. menerima Yesus, Bang Bu Juma. Darni, Tanyalah Bu Darni. sama orang Yahudi yang percaya Yesus. Bu Darni, ahli kitab itu ketika membaca Yesaya, andai saja doktrin ibu itu benar, mereka membaca Yesaya, mereka membaca Mazmur, mereka akan mengatakan, oh, yang dinubuatkan di kitab kita sudah ada. Dipanggillah Yesus baik-baik. Yesus, ini ada tertulis tentang kamu. Ini kan benar kan kamu ini? Iya. Kapan kita bisa eksekusi? Kan harusnya kayak gitu. Sorry. Kok Kan harusnya kayak gitu. Nggak jelas sih Juma, masa kayak gitu. Gini loh, masuk Budarni itu gini. Ya. Kan yang katanya pertama- ada nubuatan di kitabnya Yahudi. Iya, penantang berikutnya. Silakan. Gimana sih? Ini Yesus, Yesus ini Bang Yesus. Juma, Yesus Bang ini Juma, Yesus. Bang Juma. Ini kita baca Bang Juma, Yesaya yuk. orang Benarkah Yahudi. ini adalah kamu yang Bang Juma. dinubuatkan sini? Oh iya, iya, Rabi, Oh. itu aku. Ya sudah, kapankah Anda bisa dieksekusi segera?
Yesus akan bicara mengatakan, nggak, Juma? ayo mari kita sepakat hari apa bagusnya saya dieksekusi untuk mengenakan. Harusnya kayak gitu. Jadi kamu yang ngatur gitu loh Juma. Kalian yang mengatur, kalian Lah, mengklaim bukan. kitabnya Yahudi. Orang Yahudi nggak ada mendapatkan itu. Demi Gini. untuk membunuh Yesus aja mereka harus bohong. Gini Mereka Juma. melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus dibunuh. Gini, Ada katanya tidak nubuatannya, semua, tapi tidak bohong. semua orang Yahudi tidak percaya sama Yesus. Tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Darni, La kamu haula wala jangan quwata bertanya illa kepada billah. jangan patokan kepada Yahudi yang menolak Yesus, kan Loh, gitu. katanya ada dinubuatkan di kitabnya. Iya. Nah, kalau Hanya ada sebagian- kenapa mereka tidak menemukan nubuatan itu? Mereka hidup sesama dengan Yesus. Kenapa Bang mereka Juma, tidak memanggil Bang Yesus? Juma, orang Kenapa Yahudi mereka dilarang membaca Yesaya 53. Pergilah ke Yahudi Bang Juma. Dilarang mereka membaca Yesaya 53. Tidak diperbolehkan. Biar Enggak, tahu Bang oke, Juma. gini, Kebohongan apa lagi nih? Gini. Gini loh Juma, kan kamu bilang kan, kamu ngatur tadi kenapa nggak manggil Yesus ono segala macam. Ya kan ada kita sudah nubuatannya bilang, katanya. Kita sudah bilang, kan ada yang percaya, kan ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang percaya nubuatan 43? Yahudi Siapa? yang maksud Yahudi yang Iya, masuk maksud saya ketika Yesus ingin dieksekusi, siapa yang percaya bahwa Yesus ini adalah yang diceritakan di kitab kita? Siapa? Coba sebutkan namanya. Maksudnya? Loh, Anda kan mengatakan ada juga yang percaya Yesus. Ya nggak usah kamu pergi yang ke kemarin. Sekarang ada nggak orang Yahudi yang percaya sama Yesus? Orang Yahudi mana? Orang Yahudi mana? Yang di Israel sana. Israel sana. Sekarang begini. Enggak, saya tanya, kan kamu bilang tadi. Saya tidak bercerita tentang Yahudi yang sekarang, Bung. Yang saya cerita Yahudi yang hidup sesama Yesus. Lah, emang waktu itu sudah ada Kristen kan belum ada juga. Nah, bukan Kristen yang saya tanya, kucluk. Yang saya tanya imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi yang memahami kitabnya mereka. Kenapa tidak ada satu manusia pun di antara mereka yang mengatakan Tuhan kita sudah datang, lahir di kandang domba. Sebentar lagi dosa kita habis, karena dia datang untuk mati di salib. Oh, dia sudah besar, Yesus sudah besar. Dipanggillah sama imam rabi Yahudi. Diam dulu, Yesus, dia sit down please. Kamu duduk, saya ingin tanya, benarkah kamu ini yang tertulis di sini? Kamu adalah Tuhan kami yang datang di kandang binatang. Kamu bisa begini. Yesus akan mengatakan apa? Oh iya Rabi, itulah aku Tuhanmu yang datang kemudian untuk mati. Silakan, kapan kita ingin laksanakan eksekusi mati supaya nebus dosa-dosa kalian? Kapan? Ada nggak yang kayak begitu cerita-cerita itu? Nggak ada. Kamu baca Matius 22, kamu baca Matius 26. Diam dulu. Iya, sekarang yang ada tertulis imam-imam, rabi-rabi, bahkan seluruh mahkamah yang ada melakukan kesaksian-kesaksian bohong supaya Yesus itu bisa dibunuh. Kenapa harus kesaksian bohong kalau memang ada nubuatannya di kitab mereka? Kenapa? 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 Wah, hening. Terdiam. Waduh. Begini loh. Kalian tanya orang Yahudi, mereka itu dilarang membaca kitab Yesaya 53. Kenapa? Karena di situ semua tercatat tentang penderitaan dan penyalipan Yesus. Yesus ditusuk, Yesus disiksa. Di situ semua tercatat. Di dalam Mazmur juga, di dalam Mazmur yang banyak kali ku catatin ini kitab Mazmur tentang nubuatan Yesus. Jadi kenapa? Makanya kalian dah dibilangi di dalam Al-Quran gak ada kalian catat, sementara kitab Yesaya itu dan kitab Mazmur itu dan kitab Yeremia dan yang lain itu perjanjian lama. Itu adalah Taurat. Biar tahu kalian. Makanya aneh kan di Al-Quran kenapa gak ada kitab itu yuk?
harusnya ditempelkan. Kalaupun pengikut Al-Quran itu harusnya ditempel. Emang kami serigala yang nyamar domba? Enggak. Bukan, Bang Hanya Juma. serigala yang ambil kitabnya orang menempelkan di kitab. Nggak bisa gitu. Loh, Kita harus mengikuti. Itu kitab untuk Bani Israel. Mereka percaya Hanya penyamar-penyamar domba yang kemudian Iya. kitabnya agama orang masuk ke Nggak tahu. agamanya. Jadi percaya dengan Injil tapi nggak tahu Injil yang mana gitu loh. Kita Islam Iya. kalau clipping-clipping kayak gitu malu Bu Darni bawaannya. Malu kita kitabnya punya orang. Perkataan Yesus Bukan. tolak semua Kan gitu loh. kan kitab Yesaya itu kan kitab Yesaya loh, nabi Yesaya- dahulu. Iya, Masa kalian nggak percaya? nabinya siapa? Ya, nabi orang Yahudi dan semuanya lah sejarah. Nabi Allah. Kok nabi orang Yahudi saja? Yesaya itu nabi Allah. Harusnya kalaupun ada kitab suci yang baru, itu harus dibuat juga. Nggak boleh itu dihilangkan. Kalau dihilangkan itu berarti nggak tahulah kalian sejarah Lah yang punya penyiksaan kitabnya Yesus. setuju nggak? Yang punya kitabnya setuju nggak? Nggak kenapa itu. Setuju kok yang punya Yang punya kitabnya setuju nggak? Di clipping-clipping ke kitab orang-orang Roma. Buktinya di Alkitab kami ditaruh nggak ada marah mereka. Iya, Marah mereka. Karena yang kalian ambil itu hanya Sini. terjemahan. Gue kasih lihat videonya, Sini. Enggak loh, gini loh. Gue kasih lihat videonya. Kitab mereka, gini loh. Siapa yang percaya Aduh, parah kepada ini. itu ya kitab mereka kan gitu. Hukum Jadi, Taurat sudah Iya. dibatalkan, masih juga dipakai. kitabmu, kan gitu. Daripada kamu percaya dengan Injil tapi nggak tahu Injil yang mana, ya itu repot lagi. Iya, kami percaya Injil itu adalah kitab yang sudah bercampur aduk dengan karangan-karangan manusia. Kalian percaya Injil, tapi di sini Injil itu di situ dicatat semua kelahiran dan penyalipan Yesus. Mana percayanya? Lah, Loh, sedangkan percaya Yesus bahwa saja- Nabi sedangkan kami, Yesus Nabi saja, Isa, Nabi dia, dan Nabi Yesus kepada Bani ketemu sama Israel diberikan oleh Allah sebuah pengajaran hikmat Injil. Kami percaya itu, dan kami percaya ketika dia datang membawa hikmat Injil, mereka menolaknya, dan kemudian ajarannya itu mereka gonta-ganti, mereka campur adukkan. Ya ahlal jadi- kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa Iya, taktumul haqqa wa tahu antum aku itu ta'lamun. Bang Kores, diludahi orang Katolik itu yang diludahi. Kalau Advent kurasa nggak diludahi. Ya kan nggak ada gerejanya di Yahudi, gimana dong? Nggak. Di Israel nggak ada. Kita bener Mereka ya. kan orang Yahudi kan berlari sahabat kan? Berlari sahabat. diludahi. Iya, nggak apa-apa. Ya, Iya, ada lagi nih. yang Ah, ngapain ini. itu juga bisa yang Iya tahu aku itu Bang Kores. Ada. Adil. Iya, di orang ini aja gini loh, Bu. Aku juga bingung gitu loh. Mereka ini kan menolak, tapi mempercayai. Nanti bilangnya Iya, Yesus beriman. itu Tapi sama mereka kamu dia kamu cover katanya. Kalau Islam kan kafir, kalau mereka cover bilangnya. Cover nojrim itu Kristen. Diludahin Iya. buset. Kenapa? Kenapa diludahin? Karena kalian maling kitabnya nggak dikembaliin. Gitu loh. Itu terserah lah. Yang penting kami Alkitab itu, kitab suci itulah penuntun bagi kami sampai Yesus datang. Gitu dia. Jadi itulah iman kami seluruh Kristen yang ada di muka bumi ini. mana ada kitab yang kitab siapa gitu loh. Setiap manusia yang percaya terhadap sesuatu ya itu jadi milik dia, jangan bodoh lah. Iya. Di mana Enggak, maksudnya- tertulis di kitabnya orang Yahudi bahwa kitabnya mereka itu untuk di luar Yahudi? Ada nggak? Kan gini, kebenaran awalnya memang dari Bani Israel. Terdiam. Jadi Bukan kita, itu, emangnya kita Bang Juma bukan anak-anak asumsi, Allah? Bu Darni. Bukan asumsi Hah? Bu Darni. Yang Jadi saya di Bang tanya itu Juma benar, bukan anak-anak Allah juga? Bang Juma bukan anak-anak Allah? Kutanya dulu. Kok anak-anak Allah? Emang Allah itu Maksudku Bukanlah. kita berdua Bang Juma, termasukkah kita anak-anak Allah? Termasuk kan? enggak? Umat Termasuk dong. Jadi kalau kita anak-anak Allah, mari kita turuti perintahnya tadi. Berarti gini Bu Dari, Yahweh masuk kartu keluarga. Hah? umat Yahweh masuk kartu keluarga Yahweh. Yahweh, ya, iya, nanti kita menjadi warga negara surga, bukan warga negara Medan. Aduh, bayar Iya. listrik dong.
Iya loh, kita sebenarnya bukan ahli waris bumi, bukan. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Jadi Bang Juma, Masuk dalam ajaran Luga Tambunan. enggak, memang ada ayatnya, cuma lupa aku Bang Juma. Kita ini ahli waris surga. Ini intermezzo aja ya Bu Darni ya. Ini intermezzo aja ya. Kalau misalnya Bu Darni memang kerajaan sorga, jangan tinggal di bumi gitu. Iya kan, Kasihan belum orang bumi. belum datang yang punya Bang Kores, belum datang gitu. yang punya menjemput. Makanya Bang Kores, di dalam hidup ini, di dunia ini, sebelum yang punya datang, mari kita patuhi perintah-perintahnya tadi. Marilah kita hidup di dalam kebenaran di dunia ini, supaya kita semua yang di dalam ruangan ini dan manusia-manusia yang lain, supaya dibawa serta kelak ke kerajaannya di surga. Gitu loh teman-teman. Aduh susah. Yang punya datang orang Uganda, Kristen orang Uganda bertanya, "Oi, Bapak yang punya rumah kok ngasih rumah kami jelek-jelek begini di Uganda?" gitu dia. Iya, kan itu kan memang sudah penderitaan semua manusia, ada pilihan. Walaupun mereka sekarang begitu, kelak mereka kalau mendapat kerajaan surga, mas pun dipijak. Iya kan? Semua permata-permata yang tidak pernah kita lihat di surga, di bumi ini, kelak akan kita dapatkan kalau kita menuruti perintahnya. Surganya ada tingkatan nggak Bu Darni? Surganya ada tingkatan nggak? Nggak ada lah, Nggak ada, sama ya, sama. surga, Sama iya. semuanya, surganya sama ya. Ya itu dia, jadi nanti orang yang hidupnya enak di surga, ini versi Kristen, sama orang Kristen di Uganda masuk ke surga sama setara. Iyalah, orang Uganda Cemburu itu lah nanti- orang Kristen Uganda gitu. Lu hidup enak-enak di Indonesia, di tempatnya Muslim, kami nih mayoritas Kristen di Uganda susah-susah, surganya sama. Iya. Harusnya kalian yang di Indonesia lebih di bawah surganya gitu nanti. Enggak. Walaupun sekarang mereka menderita. begitu. Di Islam ada tingkatan surganya, ada Jannatul Enggak. Adn, yang paling tinggi Jannatul Firdaus, itu ada Kami enggak, tingkatannya. kami sama semua. Kami semua, kecuali kalau eceknya contohnya saya sebagai penginjil. Banyak yang ku Mahkotanya berbeda, katanya mahkotanya berbeda. Ya udah kita itu aja. balik ke topik. Mahkota, Balik ke itu topik lagi, aja. balik ke topik. Iya ya, balik ke topik. Jadi gimana? Bu Darni, Taurat tidak berguna karena hukum kasih ya. Yang dibawa sama Bang Juma. Oh iya, Gurunda, udah ngaku tuh, udah ngaku. Sedikit aja. Jadi dalam Islam itu sebenarnya juga tidak ada keselamatan diperoleh dari ini ya, dari apa namanya? Perbuatan. Amal soleh perbuatan itu. Iya, masuk surga itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah masuk surga itu. Iya. Nah, posisinya bagaimana mendapatkan rahmat Allah? Ya jalankanlah perintah dan jauhi larangannya. Iya, Ya soalnya udah, ini Kak. agak makin ke sini memang agak berbeda gitu loh. Saya juga dengar dari Felix Xiao ya, yang mengatakan bahwa memang bukan karena perbuatan gitu. Akhir-akhirnya jadi mirip-mirip gitu loh yang saya pikir, karena kan dalam kekristenan Cara mendapatkan rahmatnya itu loh, cara mendapatkan rahmatnya yang berbeda. Kalau kalian kan tapi kan akhir-akhir ini aja kalian berkata seperti itu gitu loh. Lo enggak, kalau bukan kalau kalian diselamatkan oleh amal dan perbuatan. salah. Kalau kalian kan nanti kalian kan auto surganya itu loh. Auto surganya itu tuh yang fatal gitu loh. Oh, bukan auto surga. Auto surganya ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, baru diselamatkan. Lah itu dia kan. Ini ada kartel Meksiko. Kartel Meksiko, percaya Yesus Tuhan selamat. Pembunuh berantai, percaya Yesus Tuhan selamat. Jadi gampang itu sebenarnya untuk masuk surga. Misalnya kita udah bunuh orang, terus, kamu bunuh orang. Maaf, saya sudah masuk Kristen. Oke, kamu diselamatkan. Kamu tidak dipenjara. Kan susah kalau kayak gitu, Bre. Enggak gitu juga. Gurunda. Enggak gitu juga loh. Jadi Kamu gini. harus paham, kamu harus mengerti. Jadi kamu jangan Iya. hanya memahami dari kulit luarnya saja. Yang dimaksud ketika engkau percaya dan menerima, kamu mengerti kan Yesus. arti menerima. Ketika kamu menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat, menerima. Iya. Ya nggak boleh lagi Berarti hidup kamu di harus bawah hidup Taurat. dalam kebenaran. Kalau sudah terima Yesus sebagai Tuhan, nggak boleh lagi hidup di bawah hukum Taurat, nggak boleh. Oh salah Bang Juma. Pasti ini kita tahu melakukannya lah. Aduh. Gini. Oke. Yang dimaksud Ya. tidak ada di bawah itu hukuman hukum Tauratnya Juma. Ya. Apa? Jadi Apa? kutub Apa? Tauratnya. Jadi kamu tidak berada
di bawah hukum Tauratnya. Nah, itu udah dijawab. Berarti kalian itu tidak lagi kalian tidak lagi dinilai dari hukum Taurat. Ngapain kalian ikut-ikut lagi masuk di agamanya orang? Dengarkan saya, dengarkan. Kamu yang dengarkan saya, biar saya jelasin. Diam dulu, ya. Jadi yang dimaksud ketika engkau ada di dalam Yesus Kristus, maka kau ada di dalam kasih karunia, ya. Nah, masih diwajibkan menjalankan hukum Taurat atau tidak? Makanya saya jelaskan sama kamu. Enggak usah kau jelaskan, saya tanya. Hukum Taurat yang mana dulu? Hukum Taurat yang mana dulu? Coba. Lihatlah orang-orang munafik ini. Lihatlah orang-orang munafik ini, lihat orang munafik mau ngambil kitabnya orang Yahudi sebagai ditempel di muka, padahal itu cuma topeng aja. Coba, saya kan bertanya, apakah hukum Taurat itu masih berlaku? Kamu diam dulu biar saya jelasin. Kamu diam dulu, bisa diam nggak? Saya tanya, saya ulang lagi ya. Saya tidak butuh penjelasan. Makanya Saya tidak butuh penjelasan dari orang yang tidak berfungsi otaknya, paham? Saya cuma mengizinkan kamu menjawab pertanyaan saya ketika saya tanya. Apakah ketika kamu hidup menjadi Kristen menyembah Yesus, hukum Taurat itu masih berlaku di dalam kehidupan agamamu? Jawab. Enggak, bukan kayak gitu. Jadi gini, itu pertanyaan saya. Ketika kamu ada, itu pertanyaan saya. Jawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan. Jawab pertanyaan. Jangan kau berasumsi liar. Pertanyaan saya, ketika orang Kristen itu menyembah Yesus, apakah hukum Taurat masih wajib hukumnya mereka laksanakan? Jawab. Tidak semua yang wajib harus dilakukan, Juma. Tidak semua yang wajib harus dilakukan. Siapa yang ngajarin Anda begitu? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Aduh. Kamu nggak bisa berbohong di depan saya, nggak bisa. Nggak susah ngomong sama perempuan. Susah. Itu justru perempuan itu yang banyak ngeyel. Ditanya apa, jawabnya apa. Di dalam kitabmu, dengarkan, di Galatia 3, coba kau dengar. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Kitab suci yang mana ini yang dimaksud? Kitab suci yang mana ini? Yang mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa itu kitab sucinya siapa? Kitab suci yang mana? Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat yang dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Selesai. Apa sih ini orang? Tidak boleh lagi kalian hidup di bawah hukum Taurat setelah Yesus itu datang. Tadi kan saya sudah membantu Anda. Kata Paulus, di dalam hukum Taurat itu hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi hukum Taurat itu hanya bayangan keselamatan, bukan hakikat keselamatan. Keselamatan itu adalah menyembah Yesus dan meninggalkan hukum Taurat. Itu baru selamat menurut Paulus. Jangan kotori lagi agama Anda dengan ajaran agama Yahudi. Sudah selesai, terputus sudah hubungan Yahudi dan Kristen. Hukum Taurat itu hanya bayangan, berlaku hanya sampai datang kemudian Yohanes Pembaptis. Selesai hukum Taurat itu, enggak berlaku lagi. Itu Yesus datang, mati di atas tiang salib. Hukum Taurat itu batal semuanya, dan hanya iman yang bisa menyelamatkan. Apa itu? Roma 10:9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia imani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Selesai. Ngapain lagi kamu ikat lagi aturan-aturan dalam hukum Taurat dalam dirimu? Sementara Yesus sudah datang, dan Paulus mengatakan tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena beriman kepada Yesus. Dan bahwa tidak ada satu orang pun yang dibenarkan di hadapan Allah
karena melakukan hukum Taurat. Ini data-data di kitab saudara. Galatia 2:16, Galatia 3:13, Roma 3 nomor 20, semua jelas dengan terang dituliskan di sana. Cuman karena kalian itu tidak mau disebut agama pagan, penyembah manusia, maka masih mengambil sedikit ajaran Taurat supaya dianggap, tahu anak jago na tahu masih ada tahu Taurat di dalam agamanya, padahal itu hanya kamuflase untuk menutupi ajaran paganisme menyembah sesamanya manusia. Selesai. Udah selesai. Wah, di Barus masih ada. Uncle Kernel kenapa turun ya? Dia lucu loh. Juga tadi kok bisa turun yuk? Siapa ngeluarkan aku? Oh ya, Uncle Kernel naik lagi sini. Jadi gitu Bu Darni, Filipi 3 nomor 8 juga Paulus nganggap Taurat itu sampah kok. Santailah. Iya, ada lagi ayat yang lain yang mengatakan hukum Taurat itu penuntun dalam hidupmu sampai Yesus datang. Udah. Mana lagi? Di mana itu? Galatia 2 ayat 23. Galatia hukum 2 Taurat itu Galatia 3 ayat 20 berapa tadi? Galatia 3 ayat 24 atau 23. Penuntun loh, apalagi yang mau diragukan? Namanya sudah ini yang 25-nya. 25-nya kok nggak dibaca? Wah, pembohong nih guru nih. Ini yang tadi. Penuntun sampai Yesus datang. Setelah Yesus datang, tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Artinya tidak lagi di bawah Taurat. Aduh, kenapa? Iya, di dalam Yesus kan katanya di dalam Yesus kan, Bang Joma. Kalau sudah orang di dalam Yesus, tidak ada itu lagi melakukan kejahatan. Tapi kalau dia tidak di dalam Yesus, berarti dia melakukan kejahatan. Masih banyak kejahatan. Aku gini dulu ya, aku open cam dulu ya. Kok susah tunggu banget? Ya, aku mau ngasih tahu kawan-kawan. Jadi gini Ikhwan, itu tuh Galatia 3:24. Di sini ya. Jadi Bu Darni itu cuma baca ini doang, comot-comot dia. Kok comot-comot? Jadi hukum Taurat adalah baca dari penuntun bagi kita. Baca dari 23. Baca dari 23. Oke. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan, gitu kan? Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh karena iman. Ya Bu Darni cuma baca ininya doang. Sekarang 23 nggak dibaca, 25-nya lihat. 9. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Siapa penuntun? Taurat. Dar. Iya, terus baca lagi sampai 29. Bohong ini. Iya, buka lagi sampai 29 baca dong. Baca Bang. Udah hari ketahuan bohong. Ini kita baca sampai 29 ngapain? Ngapain lo bohong? Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Nih, coba, emang Bang ada perubahan? Coba makanya 10 hukum itu penting bagi manusia. Walah, ini lari-lari kita lihat ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Theos karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, dan tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Theos. Benar. Ini nggak ada hubungannya kalau udah sampai 29. Intinya hukum Taurat yang adalah penuntun, tidak lagi kita berada di bawahnya. Iya, di dalam Yesus, Bang Juma. Bohong ini. Dinda Kores baca dua-duanya. Dua-duanya coba. Dua-duanya. Simpulnya di situ. Ini ya Guru ya. Iya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Oh, asik Paulus. Kitab suci jadi gimana ya bahasanya itu? Jadi ada penjara, ini penjara dosa. Nah, yang memenjarakan orang dalam dosa itu kitab suci gitu loh. Ikhwan ini kan buset penghujat ini. Penghujat Taurat.
Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Astagfirullah, Paulus. Kita ulang ya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Gurunda nemu aja yang kayak gini ya. Parah ini kitab suci dihujat. Gak ada yang salah itu. Kalian aja yang mau memutarbalikkannya. Udah baca dulu Lah lah, ini. dua-dua, baca aja dulu. Abis ini kamu baca di dalam Kisah Para Rasul 21-28. Oke, siap. Iya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Nah, ini kan kalau kita artiin secara bahasa awamnya kan gini, Gurunda. Jadi semua orang itu ditangkap oleh kitab suci lalu dikurung atas kekuasaan dosa. Kan gitu ya? Ya, baca aja terus. Nah, Ada itu dijawab sendiri tuh. supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Wah, ini mah kayak sekongkol. Baca Kisah Nah, Para Rasul 21-28. Oke, kita berangkat Habis itu KPR. diserahkan ke teman-teman kita Kristen. Iya. Nah, terus KPR 2128 Gurunda. Iya. Oke, 2128. Sebab mereka telah melihat Trofimus melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. 21-28. Oh, 28. Oh, siap, maaf. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Theos dan menajiskannya tempat suci ini." Oh, parah Paulus. Ini orang Yahudi yang ngomong ya. Iya. Orang Yahudi ini. Tadi dia mengatakan tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani. Semua satu di dalam Yesus Kristus, ya kan? Tapi orang Yahudinya ngamuk. Orang Yahudinya ngamuk. Orang Yahudinya nggak setuju. Nggak setuju orang Yahudinya. Kisah Para Rasul 23-21 coba. Kisah para apostolos 23-12. Kita KPR lagi. 23-12. Ya satu lagi ya, nanti kawan Kristen lah jelasin. 23:14. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus." Oh, Yahudi gedeg banget sama Paulus ini ya? Iyalah. Iya, karena orang Yahudi. karena Paulus mengajak orang-orang Yunani dan Romawi masuk ke bait suci dan mencemarkan hukum Taurat, menentang hukum Taurat itu. Nah, iya, jadi orang sok tahu banget dia, serius. Yahudi marah lah. Ya silakanlah ditanggapi kawan-kawan Kristen. Satu lagi deh, Oh, supaya iya, Guru. selesai nanti kita kasih teman Kristen. Oke. Endingnya ada di Kisah Para Rasul 18-13. Oh, masih ada lagi nih. Ini kenal dekat ini Gurunda sama Paulus ini. KPR. Sepupu dua kalian. Berapa? 18-13. Terakhir ya, terakhir. 18-13. Kata mereka, ini orang Yahudi berarti ya? Iya. Kata orang Yahudi. Iya, ini siapa Gurunda? Paulus. Oke. Paulus. Kata orang Yahudi, Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Fix. Udah ya. Fix. Pas. Sip. Jadi Benar. kesimpulannya hukum kasih dan hukum Taurat gimana Gurunda? Tidak ada lagi kalau Bu Darni melakukan hukum Taurat itu karena Bu Darni masih sehat. Dia masih menghargai hukum Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan itu adalah sengat maut, itu adalah sampah. Tidak boleh lagi. Paulus yang mengajarkan untuk melakukan penolakan terhadap hukum Taurat. Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Elohim dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Itu dituliskan di kitab teman kita Kristen. Silakan. Selamat datang di Saya yang silakan. jawabannya Andy ya. Pendi Kristen ya? Kristen saya. Oke siap, silakan. Jadi hukum Taurat itu adalah peraturan-peraturan Allah, termasuk seperti orang-orang Islam. Mereka mengikut Tuhan itu melalui peraturan-peraturan karena takut neraka, karena disuruh nabi-nabinya begini supaya dapat berkah. Itu semua peraturan. Itulah hukum Taurat, Bang. Tapi kami jauh lebih tinggi dari peraturan itu, Bang. Nah, Kami bagus. dengan kasih, Sip.
Kami mengasihi Allah itu bukan karena takut neraka, bukan karena takut tidak diberkahi, tapi karena ada hubungan cinta antara cinta Allah dan kami juga mencintai Allah. Begitu abangku. Jadi Nah, apakah sekarang Anda masih menjalankan Taurat? Gimana? Apakah saudara masih menjalankan Taurat? Di atasnya jauh bang. Apa itu? Kasih kan? Kan tadi peraturan. Ya, Contoh kayak abang kan hukum Taurat nih, perbuatan baik ya kan, takut neraka lah, takut gak diberkahi lah gitu kan. Tapi saya mencintai menyembah Allah itu karena kasih. Ada cinta Allah pada saya Iya. Pertanyaannya apakah bukan lagi Anda karena takut tidak diberkahi? Oke, bukan takut pertanyaannya neraka. apakah karena Anda kasih, Anda cinta kepada Allah, Anda mentaati perintah-perintah Taurat atau tidak? Tidak perlu lagi bang. Bagus, tepuk tangan. Dengar Itu dulu, Bu Bang. Darni. Tidak Kristen perlu yang lagi benar gitu. Karena saya mengasihi Allah, otomatis saya menjauhi kejahatan. Karena saya mengasihi Allah, otomatis saya melakukan firman. Itulah saya mengasihi Dia, menyenangkan hati Dia, menjaga kudusan saya, menyenangkan hati Allah. Masih menjalankan Taurat Anda? Taurat aturan saya tidak melakukan itu lagi, Bang. Saya itu melakukan bagus. sesuatu karena cinta, bukan karena takut karena peraturan. Nah, itu baru Kristen yang betul, Bu Darni. Karena dia ini pengikut setia. Ibu masih nyemplung-nyemplung ke Yahudi. Nah, Nggak jadi level apa-apa. kita itu sudah beda, Abangku. Anda karena takut neraka lah, takut dengan Tuhan lah. Saya bukan. Saya menyembah Dia karena Dia betul-betul cinta dan saya rasakan cinta itu. Saya pun mencintai Allah. Nah, itu baru betul. Nah, ini tepuk tangan dulu untuk Saya Kristen yang menjaga benar. kekudusan, saya Tepuk tangan. melakukan firman, Nah, itu baru. bukan untuk masuk neraka, bukan untuk masuk surga. Oh, ini Ibu Darni sih berdiri di antara berdiri di 3 kaki. Iya, Bu Darni masih pakai Taurat. Gak apa-apa kalian menyalahkan. Yang penting Yesus menerima aku kelak. Nah itu dia. Aku nggak mau berdebat. Kan aku menjalankan imanku kepada Yesus. Kalau sudah aku jalankan imanku, Itu janji caleg. nggak apa-apa, terserah. Up to you, kata orang Inggris bilang. Udah kalah ini. Udah kalah. Enggak. berarti. Kok kalah? Enggak. Karena udah dibacanya ayat, kalian sangkal di ayat di sana. Jadi Bu Darni, Ku baca ayat disangkal di sana, Jadi ya. Bu Darni, jadi yang saya uraikan panjang lebar kita ada 2 jam itu sudah benar, Bu. Ini sudah dibenarkan dari Kristen yang lain. Ibu saja yang hanya Advent yang kembali ke hukum Taurat. Padahal sebenarnya itu sudah dibatalin. Tanya Kristen yang lain. Nggak lagi mereka melakukan itu. Bang Juma, Nggak lagi. tunggu ya. Aku baca ini Yesaya 42 ya. Ya. Lihat itu hambaku, ini hamba Tuhan, judulnya di atas. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Berarti bangsa Batak juga harus nyampe ini. Makanya ada penginjil-penginjil. Sampailah kepada bangsa-bangsa. Sudah ditaruh kepada penginjil itu rohnya. Siapa hamba yang Makanya dimaksud di situ? siapapun hamba yang menyebarkan Injil itu sudah masuklah itu ke Medan, sampai ke Medan, Bang Juma. Hukum-hukumnya ini harus disebarkan kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak, ayat 2, ayat 3, ayat 2-nya. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau mendengarkan suaranya di jalan. Ayat 3, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya siapa ini? tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan Siapa pernah ini? terkulai sampai Siapa ia ini? menegakkan hukum di Iya, siapa? bumi. Siapa ini? Siapa? Hamba Tuhan, Iya, hamba siapa? Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Kalau menurut Bang Juma siapa yuk? Nabi Muhammad Hizkia lagi. SAW, bukan? Oh, tidak. Baginda Nabi Muhammad Muhammad tidak mengajarkan 10 hukum. Nabi Muhammad tidak mengajarkan 10 hukum. Tidak ada Tidak hubungannya menguruskan hari di sini. Sabat. Tidak ada Tidak menguruskan hubungannya. hari Sabat Nabi Muhammad, tetapi Nggak ada menukar. hubungannya di sini. Menukar, Bang Nggak ada Juma. hubungannya hukum sahabat sini. Jangan bersaksi dusta. Hukum 10 itu kan hari Sabat ada, hukum keempat. Ya, di sini Harusnya tidak ada- kalau ada tidak ada Bang hukum Juma. sahabat di sini. Bang nggak Juma, ada. kalau 10 hukum itu apa coba?
Baca coba ayat pertama, Mana? kedua, ketiga, keempat. Ingat Oke. dan kuduskan hari Sabat. Oke. Harus jadi Al-Quran harus ada Oke. menguduskan hari Baik. Sabat, bukan Baik. hari Jumat. Baik, kita Bang lanjut. Juma, Tunggu, tadi Bang Juma bilang- tunggu. Data 10-nya mengatakan begini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah Ya. padang gurun menyaringkan suaranya dan kota-kotanya dan desa-desanya yang didiami Kedar. Kedar ini siapa? Kedar itu apa? Arab. Ya. Nah sekarang Ya. mana ajaran Yesus yang di Arab? Mana? Di Arab. Di Israel itu apa enggak Arab itu? Ini Kedar ini anak kedua daripada Nabi Ismail yang sekarang menjadi Arab Saudi. Nah Kedar sekarang itu keturunan Ismail. ya. Iya, keturunan Ismailnya Kedar. Iya, betul. Makanya sekarang yang menyanyikan pekikan-pekikan nyanyian baru itu adalah semua desa-desa dan kota-kota yang didiami oleh Bani Kedar, yaitu Serambi, sejazirah Arab. Ini Iyalah, jelas. Serambi Mekah. Iya, tahu aku. Nah, berarti hamba yang dimaksud di sini yang menegakkan hukum-hukum berkesesuaian dengan Al-Quran. Di dalam surah Asy-Syura ayat 52 jelas sekali, inilah hambaku yang kuutus kemudian untuk menyatakan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Bang Juma, Bani Kedar tidak meneruskan 10 hukum. Lah, Makanya dikatakan di dalam Mazmur, bangsa-bangsa lain tidak mengenal hukum-hukumku ini katanya. jadi nyanyian baru yang dilakukan oleh Bani Kedar yang mana nyanyian barunya? Ya itu di urusan Bani Kedar lah, apa nyanyian barunya yang dilakukan. Itu dia, makanya saya katakan bahwasanya yang dinubuatkan di Yesaya itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak, baginda enggak meneruskan 10 hukum Bang Juma. Loh, kenapa Ini jadinya kan katanya harus ditegakkan 10 hukum di muka bumi. Hukum yang mana ditegakkan Nabi Muhammad? Kutanya Bang Juma dulu. Tunggu, aku dulu bicara. Hukum yang mana? Hukum 10 yang mana yang ditegakkan Nabi Muhammad Bang Juma? Coba ajarkan aku. Mana ada kan? Hukum yang lain yang ditukar. Hukum yang lain. Sebelum masuk ke situ, tunjukkan di Yesaya ini menulis 10 hukum. Di mana? Menulis 10. Sehukum ini 10 hukum maksudnya. Mana 10 hukum di sini mana? Aduh, Bang Juma jangan gitulah kan udah dibilang itu hukum-hukumku. Iya, yang mana rupanya hukum-hukumnya? 10 hukum maksudnya Bang Juma. Loh, kok 10 hukum pula? Lihat itu hambaku yang kupegang orang pilihanku dan kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini nih. Ini hukum-hukum Iya, maksudnya menyatakan hukum. Setahuku Bang Juma, selama Yesus Elohim berbicara kepada Musa, hanya 10 hukum yang diturunkan. Oke, hanya coba 10 hukum yang diturunkan. Itulah yang harus dikabarkan. Tapi kenapa terputus dengan matinya Yesus? Enggak ada terputus, hanya Bang Juma yang menyalah-nyalahkan. Tidak ada terputus. Makanya dibilang Bang Saudara Juma. Pendi, Bang Juma. Saudara Pendi, tunggu Bu. Saudara Pendi. Tunggu dulu. 1 iota, jangan kau robah hukum. Kan kata Yesus Bang Juma. Saya tanya Pendi, kenapa Anda tidak menjalankan hukum Taurat lagi? Kenapa? Karena sudah di atasnya, yaitu pakai hukum kasih. Oke. Udah selesai Bu Darni. Cuman Advent yang berdiri tahun 1800 Bang Juma, yang kembali. Bang Juma, dengarkan Bu. Bang Juma, jangan lawan saya, jangan lawan Bang Juma, saya. bagaimana? Jangan. Tunggu dulu, Bang Juma. Bagaimana caranya hukum kasih kalau kita sudah mengganti hari Sabat menjadi hari Senin atau hari Selasa? Gimana kasihnya? Kita melawan Tuhan. Jangan kalau emosi, kayak santai aja. Enggak Bang, jangan aku yang besar. Bukan saya lawan Ibu, Kristen lain yang lebih dulu. Iya, Ibu, memang usia iya. agama Anda itu baru 100 tahun lebih. Mereka lebih menjalankan udah datang pacarmu Bang Juma. Bukan pacarku itu Bu Dani. Itu mamanya pacarmu anak. udah datang. Mamanya sama. Udah Jadi gini. Begini Bu Dani, begini. Udah datang ngasih Al-Quran mengatakan wa katsalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ruh dengan perintah kami. Ketika kemudian baginda Rasulullah datang, apa dikatakan oleh Allah? Kamulah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum kepada
hamba-hambaku. Dan Bang sungguh, Juma. dengar, sabar. Tunggu Dan dulu, sungguh aku engkau potong benar-benar dulu. membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Coba lihat. Mana hukum yang diajarkan Nabi? Sabar Bu, sabar Bu, sabar. Makanya ada begitu loh. Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau datang, hukum-hukum yang dia bawa sampai ke Indonesia. Sedangkan Yesus, hukum apa yang dia bawa? Dan ketika Yesus datang ke Bani Israel, bangsa yang mana yang dia hadapi? Bangsa mana? Ada dia menghadapi bangsa lain, ada dia menegakkan hukum bangsa lain. Justru dia mengatakan di Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan diutus untuk seluruh umat manusia. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas litubayyina linnas. Dia datang membawa hukum untuk seluruh umat manusia. Yesus datang untuk Bani Israel. Yesaya 42 untuk seluruh bangsa-bangsa. Yesus hanya untuk Israel. Nggak nyambung Ibu, nggak nyambung. Udah ya. Aku dulu Bang Juma. 28, jadikanlah segala bangsa murid. Nah, itu data tambahan itu. Enggak loh. Yesus hanya itu sampai 15. memang, tunggu Bang Juma, awalnya memang Yesus itu untuk Bani Israel. Makanya dia memerintahkan kepada murid-muridnya pada saat itu kan ada di TKP, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang Injil keselamatan. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kan kata Yesus Bang Juma. Jangan salah, jangan selalu bilang Yesus itu sama Bani Israel saja. Bukan. Nah, sekarang permasalahannya Yesus sendiri yang mengatakan itu. Yohanes 19 nomor 7, aku berdoa bukan untuk dunia tetapi untuk mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Kalaupun Injilnya mau diberitakan kepada seluruh makhluk, diberitakan aja bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Tetapi apa syariatnya? Apa syariatnya? Apa syariat Yesus? Syariat Yesus habis. Di mana buktinya habis? Habis pula. Oh, aduh. Loh, tadi yang kita bahas itu apa? Yang kita bahas itu, aduh, Bang Juma, astagfirullahaladzim. sudah ditanamkan ke dalam akal budi manusia. Tinggal meneruskanlah manusia ini. Ini temannya Mikana ini. Yeremia 31 itu ditanamkan ke dalam batin setiap Bani Israel, bukan kepada setiap Bani Adam. Ibu sama dengan Mikana berarti. Kan ada penginjilan Bang Juma, kan menginjilkan penginjilan itu adalah pengajaran orang Farisi dan Paulus in the gang yang mengatakan Taurat hukum Tuhan itu sudah batal. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala perintah-perintah Tuhan. Jadi siapa lagi yang mau menegakkan hukum Tuhan? Orang Yahudi sampai hari ini, hukum Taurat itu hanya untuk internal mereka. Agama Yahudi itu tidak menjadi agama syiar yang harus diajarkan kepada bangsa lain. Makanya kita tidak pernah menemukan Rabi Yahudi mengajak bangsa-bangsa lain masuk ke dalam agama Yahudi. Tidak sama sekali. Berbeda dengan Islam. Bang Juma, Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Jemaat Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya bertambah banyak. Nah, jumlahnya bertambah banyak. Ini Paulus itu kan iya, Paulus itu kan rasulnya Isa Al-Masih. Paulus itu rasulnya Yesus Juma, Bang Juma. Paulus sudah mengakui, aku Paulus tidak mendapatkan firman dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku. Aku Paulus mengatakan itu bukan sebagai perintah dari Tuhan. Aku mengatakan bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Sedangkan Yesaya 42 yang harus disampaikan kepada seluruh bangsa-bangsa adalah firman Tuhan. Paulus mengatakan pasti. Paulus mengatakan bukan firman Tuhan. Lalu firman Tuhan yang menurut Paulus sudah batal semua. Tidak lagi berlaku. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Perintah mana lagi mau ditegakkan kepada bangsa-bangsa? Gagal paham total tuh Bang Juma, gagal paham total. Loh, kok gagal paham? Gagal. Anda tadi mengatakan Anda tidak menjalankan lagi hukum Taurat. Kenapa Anda tidak menjalankan lagi? Wahai saudaraku Pendi, kenapa? Karena
dengar Bang Juma. Yang di hukum Taurat itu adalah 10 perintah Allah. Yang turun Hukum Taurat dibawa itu oleh Musa. perintah Allah. Itu yang batal. Suka-suka kah? Tetapi Masih, kok bola dengar dulu Bang Juma. Tetapi segala yang diucapkan, yang diajarkan, yang diteladankan Yesus itu diimani, dihidup. Ada Yesus teladankan menyembah dirinya, ada. Di mana? Di mana? Yes. Bang Juma, Yesus memang tidak ada mengatakan Pendek, entar dulu pendek. tidak ada Yesus mengatakan aku adalah Allah. Pendek, aku mau minum pendek, bentar. Pendek, entar dulu. Bu Darni. Ya. Bu Darni, kalau orang tidak melakukan 10 perintah Tuhan itu celaka atau selamat? Kalau menurut firman Tuhan, bukan menurut saya, celaka. Celaka, baik. Berapa persenkah Kristen melaksanakan 10 perintah Tuhan ini? Ya, aku nggak survei, Bang Handi. Kalau Berapa persen Advent? Berapa persen Advent yang ada di muka bumi? Paling 2, sekian persen lah. Oke. Jadi sisanya celaka Kristen itu. Ya tanya Yesus. Kena dia yang lanjut. Sekarang ternyata abang itu tidak Kena dia Bu Darni. Hukum kasih. Ya, Bang Handi, jangan nantong. Kenapa tadi sama Pendi dia. Advent kenapa? Bukan Bang Zuma dan Ya, Bang Terah. gini, menurut Bu Darni hanya 2 sekian persen Kristen Advent yang selamat karena mengikuti 10 perintah. Sisanya Kristen yang lain tidak mengikuti 10 perintah celaka karena hanya Advent yang mengikuti 10 perintah. Bang Handi, Bang Handi, Bang Juma Juma tahu tabut perjanjian kudus itu yang dibawa bangsa Israel itu. Kasihan Tahu? Katolik ya Bu Darni ya. Katolik kasihan loh. Kenapa kasih? Itu urusan. Dengar Bang Terah ya supaya Bukan gua yang ngomong, Bang Handi itu. Bang siapa? Bang Handi. Jadi pahami dulu seperti apa gambaran Bu Rini, mantap kali Bu Rini. Taurat ke hukum kasih itu. Kami mengasihi Allah artinya bukan jadi kami melanggar 10 perintah Allah itu juga, bahkan kami tidak melakukan gimana artinya contoh ya. Pendi, menurut Bu Darni kau celaka. 10 perintah Allah itu salah satunya nggak boleh jangan gitu. mencuri. Dengar. Salah satunya Pendi kan jangan nggak mencuri. melaksanakan 10 perintah. Salah satunya kan jangan mencuri ya kan? Enggak, jangan membuat patung. Oke, jangan buat patung. Kau tidak berhari Sabat. Oke. Nah, celakalah kau kata Bu Darni. Bang Handi jangan gitulah, kasihan Bapak itu. Jangan dikasihan Bu. Kalau kasihan justru harus diselamatkan. Jangan Makanya kita dibiarkan. penginjilan begini Bang Juma, kan ini sudah ada penginjilan. Jadi kan mereka yang mendengar yang 4.000 ini karena sudah ada siapa rupanya hukum Tuhan itu. Kan sudah kita baca ini. Ya udah tergantung masing-masing. Kalau mau terima silakan, mau itu lakukan orangnya silakan. sudah ada di depan Ibu. Ya, itu nanti kan Roh Kudus datang kepada Bapak itu. Mana tahu dari sahabat dia. Datanglah Bapak itu nanti ke gereja Advent karena Advent berhari Sabat. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, katanya. Ya udah, harus kita patuhi. Perbedaan Kristen Advent sama Katolik, Advent itu menyatakan Sabtu adalah Sabat, sementara Katolik dan agama lain adalah hari Minggu. Mana yang kami benar? tidak ada Sabat hari Minggu. Mana yang benar?
Mana yang benar? Omelin Bu Darni, omelin masa sahabat hari Minggu Bu Darni? Omelin. Aku nggak mau mengomeli bapak itu karena bapak itu kan udah Berarti dewasa. ibu membiarkan orang tersesat di depan ibu Bukan. loh. Kalau penginjilan nggak boleh mengomeli Bang Juma, Ya, hanya diluruskan, saling coba. memperingati. Coba peringatkan. Coba peringatkan Jadi bahwa Gini. sahabat itu bukan minggu. supaya Anda paham maksudnya kami hidup dalam kasih itu, Anda benar-benar kenapa tidak dilakukan Gimana lagi? tidak bisa? Sahabat Anda ganti dengan minggu itu sudah celaka itu. Gak bisa. Emangnya di ayat mana dikatakan sahabat hari Sabtu? Tidak ada. Itu Udah, Bu Darni, yang terangin Bu sidang. Darni. Terangin. Begini, kalau orang Arab Ahad hari pertama, Matius 28 ayat 1. Pada hari Minggu pertama itu, pergilah Maria Magdalena melihat kubur Yesus sudah terbuka. Jadi hari pertama itu hari Minggu. Udah. Hari kedua Senin, Berarti ketiga ketujuh Sabtu. ketujuh hari Sabat Sabtu. Hari Perbedaannya peristirahatan. di situ Anda percaya Iya. hari Sabtu dan Iya. hari Minggu. Begitu. Iya. Jadi bukan berarti Gitu di dia. kami nggak ada hari Sabat, saudaraku. Sahabat Anda jadikan minggu gimana ceritanya? Kenapa bisa sahabatnya lari ke minggu? Jadi Sahabat masalah itu peraturan-peraturan 10 hukum Taurat itu tadi bukan berarti karena kami mengasihi Allah lalu kami langgar, tidak. Tapi kami melakukannya karena cinta, saudara. Jadi jangan sangka karena kami sudah tidak berlaku, karena tidak berlaku lagi hukum Taurat lalu kami langgar, tidak seperti itu. jadi gimana? Hukum Taurat itu tidak kami lakukan karena kami sudah naik level. Kami Naik bukan level. karena peraturan lagi. Kami secara cinta. Tuhan mencintai kami mencintai Tuhan. Bukan lagi karena peraturan-peraturan. Kami ini anak Allah, tidak harus diatur-atur lagi, saudaraku. Waduh. Kalau Anda di rumah Bapak Anda sendiri, peraturan-peraturan itu tidak berlaku. Mau hidupin AC silakan, hidupin TV silakan. Tapi kalau Anda hamba di dalam Kristen rumah yang Anda, benar itu. pasti Ini baru pengikut Anda Paulus. Izin dulu. Tepuk hidupin tangan dulu. AC, begitu. Ini baru pengikut Paulus, betul. Selamat. Jadi level kita sudah berbeda. Anda karena peraturan-peraturan. Bu Darni jangan nangis. Tapi kami karena cinta, makanya kami menjaga kekudusan. Makanya kami melakukan segala perintah Tuhan itu. Karena kami cinta, bukan karena peraturan. Takut tidak diberkahi, takut masuk neraka. Kalau dia anak Tuhan, bebas di rumahnya Tuhan mau ngapain aja, betul? Betul. Iya kan? Artinya kami itu tadi. sebagai anak kan ada perumpamaan di Alkitab. Allah dan jemaat itu bagaikan bapa dan anak. Cobalah, dengarlah Ada itu, juga benar. seperti suami dan istri, pengantin mulia dan pengantin. Suami dan istri. Ada juga gembala dengan domba. Jadi di favorit situ gua ada itu. hal-hal Yang mana yang benar? Oi, beda. Oi. Domba sama masa domba disamakan dengan anak lagi? Makna-maknanya yang diambil abangku. Bukan, Gembala dan domba fasilitasnya itu beda. artinya Kalau jemaat anak- adalah domba. Izin Bang Pedi. Izin Bang Pedi. Bang izin Cuma, Bang Pedi. ada ayat Darni. penghuni surga. Ini ya, dengarkan. Wahyu Wahyu tadi. Bu Darni. Wahyu 22 ayat 14. Bu Darni, Semua kasihan saya, Bu penghuninya Darni. adalah pemelihara hukum. Siapa tidak pemelihara hukum, tidak penghuni kerajaan surga. Wahyu 22 ayat 14. Waduh, Oke? Pendi masuk neraka dong, Pendi. Pendi masuk neraka dong. Izin. Jadi gini, kalau domba ya sama gembalanya itu hubungannya gimana? Gembala tuh boleh dong dombanya diketok-ketokin, dipukul-pukulin, diambilin bulunya. Sedangkan kalau anak ya pasti beda dong, fasilitas anak beda. Anak boleh bebas di rumah bapak. Beda Jauh fasilitas kali. kita, Bang. Iya beda. Siapa yang Bukan. domba, siapa yang anak? Sama Darni itu. domba. Sama, anak dan domba sama-sama penurut. Itu dia. Sama-sama penurut kan? Domba kan menurut sama gembalanya. Anak-anak Fasilitasnya Allah beda. apalagi. Fasilitas? Sama fasilitasnya. Orang-orang penurut akan mendapat fasilitas yang hebat. Itu dia. Jadi Ya? hubungan kami seperti ayah dan anak.
Sementara Anda seperti hamba dan majikan. Coba hamba itu seperti apa di Hamba dan majikan masih mending. Majikan nggak boleh semena-mena. Kalau domba sama apa dia punya Enggak, perbandingannya ya beda. ayah dan anak dong. Enggak lah, kalian domba tapi. Coba di Tapi dalam lebih rumah- baik ini ya, lebih baik apa ya, Tuhan dan majikan daripada suami dan istri, bre. Serius. suami dan istri itu adalah cinta kami, Bang. Iya, Begitu yang nggak mencinta- bisa. Jadi Nggak cinta bisa Allah gua. itu melebihi cinta pria kepada wanita. Waduh. Begitulah cinta Allah. Cinta Iya. Allah Istilahnya itu kiasannya. Jadi jangan Kasih ayat lah, Anda bawa Polres. dengan hubungan suami istri. Iya memang bukan hubungan seksual, cuma kan nanti di surganya, wahai suamiku yang kusembah, oh istriku wahono, oh bukan Enggak lah. Jasmanto yang di belakangnya, maju ke Enggak depan gitu temani lah. saya. Bukan gitu, Kores. Loh, Salah Oh, itu. suami istri panggilannya sayang loh, sayangku yang Itu kusembah. istilahnya. Konsepnya apa sih? Mengasihinya gimana sih coba? Kalau suami istri kan menyayanginya kan dibelai pipinya, ditaruh di pangkuan ya enggak? Belum lagi jangan lupa loh, Polres. Polres. Lah, kami lebih makanya kami lebih prefer Tuhan dan hamba sih. Kami lebih Bagaimana prefer. dengan ini Makanya berhubungan intim dengan Anda Tuhan? masih jauh level di bawah kami anak. Enggak, kalian istri. Kalian di atas sana, kalian istri. Istri. Kalau istri itu hubungan kasih tadi, Bang. Iya, itu kalian istri. Makanya Iya, setiap perumpamaan kasih ini kepada adalah Tuhan. sendiri gitu. Jadi Pendi udah siap kan? Tunggu. Pendi kan berbangga kan menjadi istri Tuhan. Bukan gitu loh. Semangat jadi Salah. istri. Lo kiasan ini loh. Bilang begini, Bang, Ini kiasan, Mai Bre. Iya. Itu Tadi dia yang bilang. Bang. Host, Ya. tolong nggak ada ini Bang Billy di bawah. Oh iya, Bang Billy the Jew. Waduh berat ini. Waduh, Enggak. panjang malam ini. Enggak. Waduh, Aku nggak ada yang berat. Siapapun nggak ada yang berat kurasa. Gampang aja. Billy 3 juta monotri, host 3 juta monotri ada nggak di bawah? Ini Budar nih bisa bertahan karena nggak ada malunya ya saya lihat. Nggak ada. Bukan. Kok malu? Apa yang dimalukan untuk ada kebenaran? Apa yang dimalukan untuk kebenaran? Kutanya kalian dulu. Nggak telanjang ya Bu Derni? Pakai baju. Janganlah sampai telanjang. Siapa yang ngomong nggak ada malunya tuh siapa? Si Lukas. Saya. Si Lukas. Lukas Kristen atau Islam? Kristen lah dia. Makan babi dia. Dia makan babi. Hinanya laku. Dia makan babi. Mabuk-mabuk orang itu boleh. Dan nikah kali dia, awak bela dia malah dianggap lawan. Bukan yang tadi. Siapa tadi? Si Aku Lukas. dari Kalau tadi bapak belain dia. Dari Bukan, pihak bukan. Kristen, tapi Sorry, jadi aku sorry. yang ditangkap. Iya, bukan Baru si mabuk Lukas mungkin tadi Bu ya Derni. itu. Baru minum Ah. mungkin Bu Derni. Santai. Bukan si Lukas tadi kok. Dibilangnya aku nggak tahu malu tadi. Ah, itu kalau sama Bapak Pendi enggak. Aku sebenarnya nggak mau aku berdebat sama orang Kristen karena Tuhan kita satu, Tuhan Yesus ya kan. Tunggu dulu. Semua di room ini Tuhannya satu loh. Iya. Mereka Iya. Allah, kita nyembah Allah juga. Kalian 3. Iya. Kita nyembah Allah bukan nih. Satu juga. Iya. Cuman Allah kalian satu. Bapa itu kan Allah. Iya. Jadi jangan Bu dan dibikin mereka seakan-akan kita ini tidak menyembah Allah. Iya, kalian 3, kami 1. Nabi Musa ada, Nabi Ibrahim ada di Quran mereka juga, Abraham. di kitab kita juga Abraham. ada. Iya. Jadi kita ini menyembah Allah yang sama. Cuma pemimpinnya beda. Mereka manusia, pemimpin kita adalah firman Allah itu sendiri. Begitu. Iya. Beda level Digabung kita, Abraham dan Budi. Ibrahim jadi Abraham. Kita di atas mereka sedikit. Sedikit ya. Pemimpinnya firman Allah, tapi hidupnya firman Allah sama hidupnya pemimpin kami beda puluhan tahun ya. Puluhan Nasibnya tahun, maksudnya umurnya, nasibnya beda berapa, Polres? Iya, jadi firman Allah di bumi cuma kuat 30-an tahun, pemimpin kami 60 tahun. Menang lah kami lah kalau kayak gitu caranya. Bang Kores, Bang Kores, kenapa tadi si Lukas itu Ya udah, marah ayo, sama ayo. aku? Nggak tahu, kurang tahu. Tuh. Kayaknya ini Bu Derni apa terlalu ke advent-adventan jadi marah orang-orang. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, memang itu ajaran kan.
Apa boleh buat? Memang itu kebenaran. Ya udah, biarin Firman aja. itu seperti kata Yesus, firman itu seperti pedang bermata dua Host katanya. naikin lagi aja Lukasnya, host naikin aja si Lukas tuh. Makanya saya terjebak juga belain Bu Darni malah dimusuhi sama dia. Bukan enggak. Karena gitu beda kali memang sama Malah Advent ini tak malah disebutnya awak masuk neraka lagi. bukan awak yang bilang itu. Itu kan firman Tuhan yang mengatakan. Iya. Oh jadi itu dia. Kalau aku apalah? Kalau aku kan hanya membaca dan menyampaikan gitu loh. Agar kita semua tidak masuk dalam neraka, supaya kita semua dibawa Yesus kelak. Jadi kita harus patuh kepada hukumnya. Ini kok Kores Agung. Kita doa. Kores mana ini? Nama gua dipakai. Kores Agung siapa nih? Siapa itu? Oh enggak. Kalau gua kan Kores Kristus, dia Kores Agung. Gua masih menang. Malam Pak. Malam Shalom. Kok bukan Lukas saja sih? Host kerja host. Lukas nggak mau naik, Bang Billy juga nggak mau naik. Jadi perbedaan antara Islam dengan Kristen itu di Yesus dan nabinya. Kita sama-sama menyembah Allah. Aku buka topik baru ya guruna ya. Silakan, Mbak. Sejak kapan kalian menyembah Allah? Bingung aku. Nah itu dia lah, itu kan klaimnya dia. Nah, firman Allah ini, Pendi, gue mau nanya ya, firman Allah ini berubah menjadi Yesus ya? Firman Allah. Iya. Tunggu Bang, nanti abang salah tangkap. Iya, Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Tunggu Bu Darni. Harus kompak dong, Katolik Advent harus kompak dong. Kau ini Katolik ya? Iya. Oh, itu ini Katolik. Oh. Bukan Katolik saya Billy kirim permintaan. Oke, ya udah kompak lah. Nah, jadi Anda sebelum membahas Yesus, tolong dibedakan manusianya Yesus dan firman-Nya Yesus, firman Allah. Jadi ketika Yesus dilahirkan itu murni sama seperti manusia biasa. Makanya dikatakan Yesus itu 100% benar-benar manusia. Namun ketika Yesus dibaptis ketika umur 30-an, Allah turun dari surga. Pasti semua tahu ya yang belajar Alkitab. Nah, firman itu ditinggalkan oleh Allah dalam diri Yesus. Nah, ditinggalkan. Kenapa Kristen menyembah Allah kemudian disembahnya juga Yesus? Karena di dalam diri Yesus kami melihat firman Allah itu. Karena firman itu yang menciptakan langit dan bumi ada di dalam diri Yesus. Bisa nggak menyembah Yesusnya dibuang dulu dagingnya? Bisa nggak? Menyembah Yesusnya dibuang dulu dagingnya. Iya, dagingnya Yesus kan manusia itu ciptaan itu. Bisa nggak dibuang dulu? Oh, udah dibuang sekarang. Janganlah, udah berkuasa dia di surga kan naik sama dagingnya. Itu berkuasa sama dagingnya berarti? Iya, karena kan dagingnya memang kudus, tidak sama seperti kita melalui. Oke, ya daging yang. Nah ini pertanyaannya di sini sekarang. Daging yang kudus ini, yang sudah dirasuki oleh kuasa Allah ini, kenapa pas disalib itu disalib jam 9, jam 3 udah meninggal gitu? Kenapa cuma 6 jam meninggal? Itu tujuannya untuk apa tuh ditanya itu? Enggak si Kores mengatakan ya, ironis gua. Enggak, dia mengatakan dia lebih perkasa. Karena kan gue kan udah baca data-data penyaliban itu. Ketika Yesus disalibkan, firman itu kan meninggalkan tubuh Yesus. Makanya Yesus mengatakan Allahku, itu kan manusia tubuh Yesus yang mengatakan. Aku bantu Bang Pendi, aku bantu. Jawabannya bukan gitu Bang Pendi. Jawabannya jangan gitu, bilang gini. Ya, kalau yang lain disalib itu cuman disiksa. Kalau Yesus dikasih minum racun gitu. Itulah tahannya cuma 6 jam. Ketahanan udah puluhan tombak masuk kan? Iya, enggak, mana ada puluhan tombak. Cuma ada puluhan mati ditombak dong, bukan mati disalib kalau kayak gitu, Bre. Jadi kan Assalamualaikum. Dicambung. Nah, itu pertanyaannya itu sih yang gua Pendi baca Alkitab dulu. Ditombak itu terakhir untuk memastikan apakah Yesus sudah mati atau enggak. Apa pula puluhan ton tombak pula. Memangnya lagi perang dilemparin tombak. Tombak ditusuk ke lambungnya Bang. Itu terakhir sudah mati atau enggak. Iya, itu terakhir untuk ngecek udah mati atau enggak. Ya rupanya udah mati kan gitu. Hah? Iya. Dan tadi diapain aja Yesus? Dicambuk terus diapain lagi? Yesus diapain lagi? Dicambuk terus diapa?
dicambuk, terus di perjalanan Diludah, juga berkucuran ludah. darahnya, jadi wajar cepat mati. Iya, Apalagi diludah, ditunjak. Diludahin. meninggalkan dia. Diludah. Oh, oke. Nah, Jadi, terus masalahnya abangku, kalian Islam itu memandang daging manusia itu sebagai Yesus, sementara kami Kristen, kami melihat isinya. nah iya, masalahnya gini soalnya, ketika gua baca-baca dari Matius sampai Wahyu, ini kealahannya Yesus ini nggak pernah ngomong gitu loh. Nggak pernah ngomong gimana maksudnya, Bang? Yang ngomong tuh selalu kemanusiaannya yang ngomong. Kok kemanusiaannya? Kan dikatakan Jadi perkataan pas Yesus ngomong itu yang ngomong siapa? Kemanusiaannya atau kealahannya? Itu kebanyakan kealahannya. Perkataanku ini bukan dari aku, katanya kan. Berarti Allah yang firman Allah yang di dalam itu yang ngomong. Jadi segala ajaran perkataan Yesus itu ya berasal dari firman yang di dalam itu. Itulah Injil abangku. Jadi, Oke, jadi tiap kalau ngomong itu kealahannya yang ngomong. Kalau misalnya makan itu kemanusiaannya, kan gitu ya? Tadi siang Bang Zuma bertanya, mana Injil itu? Injil yang dibawa Yesus itu mana? Injil itu tidak dibawa Yesus abangku, tapi di dalam Yesus. Jadi, Waktu Yesus ditanya hari kiamat, apa yang Yesus ajarkan, perkatakan itu adalah Injil. Nah, Oke. apa yang Yesus buat, apa yang Yesus ajarkan ditulis oleh Matius, makanya jadi Injil Matius. Begitu Bang. Bang Pendi, kalau Jadi, gitu Bang waktu Zuma ditanya hari sendiri kiamat nggak tahu Injil itu apa, tapi bukan kealahannya dong. Gimana? Waktu ditanya hari kiamat, itu bukan kealahannya yang ngomong. Waktu ditanya hari kiamat. Iya. Mana Ya, kealahannya? Bahkan hari kiamat pun Bapa yang tahu kan? Iya, artinya bukan kealahannya yang ngomong dong. Jadi ada Manusianya. Allah Bapa di surga dan firman itu jadi anak Allah di bumi. Nggak nyambung. Ya udah gini ya. Oke, sekarang gini ya. Nah, kita baca Yesus itu pas disalib diapain aja? Pas disalib diapain aja? Iya, sebelum disalib Pak. Jadi Yesus tuh kok apa ya? Ketahanan tubuhnya kok di bawah rata-rata manusia gitu. Manfaatnya nggak ada soalnya mau dibahas doang. Iya, gua kalau misalnya gue jadi orang Kristen ya, gua kecewa gitu. Aturan Tuhan disalib harusnya bertahan dong 3 bulan pun gitu kan, atau enggak tiga hari lah minimal. Ini sehari aja belum udah meninggal. Kan nubuatan para nabi Bang Kores. Nubuatan para nabi harus digenapi. Iya, tapi nubuatannya bukan berapa lama meninggalnya, Bu Darni, cuman harus disalib, harus mati. Iya gitu loh. Lagian Gini posisinya ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan Kristen gini posisinya. Posisinya begini ya. Itu Yesus kan disalib tuh. Gua kira bangkitnya tuh di kayu salib. Ternyata di kayu salib cuma 6 jam, terus dia sembunyi 3 hari terus bilang bangkit. Itu bre, my brethren Pendi dan Bu Darni, gua juga bisa. Gua juga bisa bre. Salibkan Kores. Udah Itu gini Gua aja, juga Bang bisa Pendi. loh serius Pendi Pendi, Darni. Pendi, Bang. Kalau Asal disalib cuma 6 jam, terus gua menghilang 3 hari, terus gua bangkit lagi gitu. Tuh, Bukan, Kores gini- datang gini, 3 hari. Bang Kores. Gua juga Bisa. bisa loh. Bang Kores, ini pertanyaan bagus. Berarti Ya. Anda di pihak sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi berharap Yesus itu langsung membela dirinya di kayu salib dan tidak mati. Ya. Jika Yesus melakukan itu, orang Yahudi pasti menyembah Yesus. Nah, sama dengan Abang. Abang berharap seperti keinginan Anda, tapi tidak keinginan Allah yang jadi, Bang. Oke, gini. Iya, dulu, maksudnya Pendi. Kita salah jawab, maksudnya Anda salah gini jawab. loh. Tunggu Kores. Tunggu, aku Oh, mau iya. bilang dulu. Salah Bang Pendi, harusnya kamu balas Kores. Kamu tuduh Yesus lemah. Ya udah, saya tes salib kamu. Kita lihat berapa lama ya. Kita buat sama percis dengan apa yang dialami Yesus. Kalau kamu lebih tahan, ya lebih dari 6 jam, artinya kamu lebih kuat. Gitu, tanpa balik. Harusnya Balik gitu dong. Pen, iya Pen. Iya, pertanyaannya nggak penting. Iya karena gini Pen, lu kalau cuma misalnya disalib cuma 6 jam terus diturunin terus diobatin terus dirapi-rapihin bajunya nggak kayak 2 orang yang disalib di sebelahnya kiri kanan. Bang Kores, Semua orang tunggu. juga bisa. Bang Kores, Yesus sebelum disalib sudah mengatakan kepada murid-muridnya, dia akan bangkit di hari ketiga. Kalau langsung bangkit dia pada saat itu berarti Posisinya kan orang-orang ngira, wow dia akan bangkit di hari ketiga, bangkit di kayu salib. Ini kan enggak, di kayu salib cuma 6 jam nggak 3 hari.
Bukan, dia mau bangkit di Iya. kayu salib, pokoknya udah diturunin. Ini ketawa. Logikanya Yang salah tertentu yang kan ya. turunin dong. Yang salah yang turunin bilang. Yang salah yang turunin. Coba dia nggak diturunin, bangkit di situ dia, karena diturunin. Coba nggak diturunin, bangkit jadi kayu salib baru. Wah, ini sakti gitu. Lah bangkitnya udah diturunin dulu. Disalibnya cuma Yang 6 jelas, jam. Bang Ya, Kores, yang salah yang itu jelas Bang. kan dia bangkit kan? Yang jelas Yesus bangkit kan? Nah, makanya Bu Darni, semua orang kalau disalib cuma 6 jam terus disuruh bangkit hari ketiga ya semua bisa. Nggak bisa. Semua bisa coba lah. Kores mati dulu. Coba Kores mati dulu. Bisa nggak Ya, bangkit? kita coba. Iya bukan mati coba. dong, kalau mati nggak bangkit, disalib ini Itulah bahaya. pasti busuk di tanah kan? Itulah manusia disalib, berdosa. disalib. Ya elah, ya kalau Yesus- misalnya cuma 100 cm dikubur ya. Jadi jangan gitu Berikut lah. Yesus gak dikubur Ewa Yesus ya, jangan curang ya. Jangan curang, Yesus ditaruhnya di goa. Goanya ditutup. Iya. Hari ketiga dia Gampang bangkit, kan? banget. Bangkit Coba kalau dia kan? ya elah, makanya gue bilang juga semua orang kalau Ya disalib udah. 6 jam terus orangnya ditaruh di dalam goa, semua Disalib orang kan, bisa. kan mati dia pada saat itu Semua orang dikatakan. bisa. Kan dikatakan pada saat itu dia mati, maka diturunkan, Udah, maka dimasukkan ke dicoba gua. aja. Dicoba aja. Suruh dicoba, Ya, suruh dicoba. makanya gue kalau sebagai orang Kristen gue kecewa gitu loh. Kok Enggak. gini cerita Yesus Enggak, bangkit di hari ketiga, enggak. kok bangkitnya Kami kok enggak bukan di atas kecewa. kayu salib. Kami enggak kecewa, enggak kecewa kami. Kalau gue pribadi, ini gue pribadi, kok bangkitnya nggak di atas kayu salib? Ternyata gua kira soalnya ketika orang Kristen berceritanya mengebu-ngebu kan, ya Yesus disalib, bangkit di hari ketiga. Gua kira bangkitnya di kayu salib, ternyata bangkitnya di goa. Ya, kecewa penonton. Tanya Itu yang sih lain paling. Kores, ini udah deal, Yesus sudah bangkit, itulah maha kuasanya. Ya, Sekarang bangkitnya nggak di yang atas lain. kayu salib. Semua orang juga bisa kalau bangkitnya nggak di atas kayu salib. Bisa semua orang. Enggak. Jadi Kalau sudah kitabnya abangku, makanya kami nyembah Yesus juga. Kami nyembah Allah, Iya. kami nyembah Yesus juga. Jadi jangan pandang manusianya ya. Nah, isinya. sekarang kita balik ya. Sekarang kita balik nyembah Allah atau nyembah Yesus. Gua rasa kalau kita bahas penebusan dosa ya, my brethren Pendi dan Dearni, jangan sembah Allah karena yang disalib manusia. Nah, apa sekarang nyembah Allah atau Yesus gitu? Nyembah manusia. Iya, Yesus. Karena yang menebus dosa kalian manusia bukan Allah, my bre. Terima kenyataan. Udah, aku menjawab ya. Aku dulu Iya. ya, Bang Pendi, nanti Bang Pendi. Nggak mau kemudian. pengen Pendi yang jawab. Pendi lucu. Nggak mau Pendi yang jawab. Begini. Nggak. Kita Dari kembali- diam. Pendi yang jawab. Pendi yang jawab. Silakan Oh. Pen. Ya kan? Soalnya dari tadi Penny ngomongnya itu kemanusiaannya, yang disalib kemanusiaannya. Allah telah meninggalkan dirinya. Yang nebus dosa artinya manusianya. Kita itu begitu. Makanya kita berbeda memandang Yesus itu begitu. Anda masa iya? Loh, gue setuju yang disalib itu daging manusia bukan daging Allah. Penny setuju nggak? Gimana? Penny setuju nggak yang disalib itu daging manusia bukan daging Allah? Yang disalib itu daging manusia, Iya, bukan daging Allah. iya. Iya, itu suci. Nah kalau gitu yang nebus dosa siapa? Suci dia. Yang nebus dosa kok suci? Yang nebus dosa siapa? Manusia. Makanya kalian tuh salah kaprah kalau kalian bilang nyembah Allah. Pertama kalian fitnah, yang kedua yang nebus dosa dalam doktrin kalian itu daging manusia. Selamat datang di kebenaran. Dah. Bu Darni menyembah Allah Bapa enggak? Allah Bapa. Yang disalib siapa? Allah yang disalib siapa? Semua Kristen menyembah Allah, saudara. Ngapain nyembah Allah Bapa? Memang Allah Bapa yang disalib. Cuma ada Allah Anak di dalam, yaitu Iya, memang yang disalib Allah Bapa. Yesus itu wujud dari Allah di bumi. Ah, itu dia Ibrani 1 Ah ayat 3. iya. Nah sekarang yang disalib itu Allahnya atau wujudnya? Wujud sebagai manusia di bumi. Ah, itu dia yang jadi wujud disalib. sebagai manusia kan yang disalib. Ya udah, kalau wujud sebagai manusia yang disalib, wujud sebagai manusia itulah yang menebus dosa, bukan Allah. Iya, tapi manusia yang suci ya. Iya. Sebenarnya Yesus itu di Al-Quran, di Al-Quran dan di Alkitab Minta tolong manusia yang Al-Quran. suci. Minta tolong Dia tidak Al-Quran. manusia berdosa. Gas, guru, gas. Jadi Udah, yang aku suci kenyang. yang menebus. Yang suci yang Iya, menebus iya. ya. Kalian ya udah gini lah, Gini. kita dealing ya. Kristen menyembah manusia suci gitulah ya. Yesus itu Tidak, dari menyembah unsur Bukan. apanya disebut suci coba? Unsur apanya? Iya. Dia itu lahir aja sudah sebagai juru selamat. Udah pasti suci. Bukan. Dia aja Bu Darni, Ah. Tuhan di Oh. dalam kitab
Ulangan jelas mengatakan begini. Terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat dengan perbuatan. Oke, itu satu. Yesus sendiri kemudian mengatakan di Matius 5, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat rendah di dalam kerajaan langit. Nah, Yesus ini bukan hanya meniadakan, Yesus ini tidak hanya meniadakan yang paling terkecil. Efesus 2 nomor 15, Yesus membatalkan segala perintah yang ada di dalamnya. Makanya dia mati terkutuk. Kalau dia matinya di dunia saja terkutuk, bagaimana nanti di akhirat? Coba, kenapa Yesus itu mati terkutuk? Karena dia membatalkan perintah Tuhan. Apa upahnya bagi orang yang meninggalkan perintah Tuhan? Coba. Dari tadi tak paham juga Bang Jumani. Bukan dibatalkan abangku, tapi naik tingkat. Wah. Jangan dibunuh kata Oke. Mari kita buktikan. Kalau babi, kalau babi itu diharamkan, Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi kan itu haram bagimu. Naik tingkat menjadi apa kalau haram? Naik tingkat menjadi bukan yang Anda makan membuat Anda haram, tapi perbuatan dan perkataanmu yang membuat haram. Itu Yesus yang bilang. Sudah naik tingkat, bukan makanan lagi yang bikin kami haram. Perbuatan. Iya. Dari perkataan. Jadi boleh makan babi? Ya boleh. Di mana Tuhan yang datang kepada Bani Israel membolehkan itu? Loh, kan udah saya sebutkan tadi, bukan makanan yang membuat Anda haram. Tapi perbuatanmu dan perkataanmu. Apa yang keluar dari mulut, apa yang keluar dari tindakanmu, itulah membuat kamu jadi haram. Jadi boleh makan ini, narkoba boleh? Narkoba? Ya. Ada ayat firman mengatakan semua boleh, tapi apakah itu berguna dan membangun? Kalau merusak tidak boleh. Tidak boleh kalau merusak. Iya, itu kan merusak. Apa yang dijawab oleh Yesus ketika itu berkaitan dengan babi atau bukan? Yang mana? Yang tadi Anda bawa. Bukannya masuk ke dalam perut, itu kan tanya jawabnya orang-orang Farisi dengan Yesus. Kenapa muridmu makan tanpa cuci tangan? Itu kan? Yes. Nah, yang bersoal jawab dengan Yesus pada saat itu orang Roma atau orang Yahudi? Orang Yahudi. Nah, orang Yahudi. Orang Yahudi tahu enggak bahwa babi itu haram? Tahu. Ketika Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang haram, tetapi yang keluar dari mulutmu, apakah itu berarti orang-orang Yahudi diajarkan oleh Yesus untuk makan babi? Tidak. Nah, tidak. Berarti tapi kan sudah nyata bukan yang masuk membuat kamu iya, maksudnya di situ Yesus. Sekalipun daging babi yang masuk tidak membuat haram. Nggak bisa. Itu ketetapan Tuhan bagi Bani Israel itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Ketika Tuhan mengatakan haram hukumnya makan babi, jangan dikurangi, jangan ditambah. Jadi ketika Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut itu najis, itu disebabkan karena murid Yesus tidak cuci tangan. Jadi walaupun tidak cuci tangan, tidak najis. Yang penting tangannya itu yang masuk ke mulutnya bukan makanan haram. Itu maksudnya Yesus. Datang Romawi, datang Kristen mengatakan babi halal karena pada saat itu Yesus bersoal jawab dengan orang Farisi. Padahal orang Yahudi, orang Farisi tahu hukumnya babi itu haram. Kenapa jadi halal? Allah juga sudah menunjukkan ular, babi kepada Petrus. Oh, tidak boleh kata Petrus. Itu kan tidak pernah aku makan, itu haram. Apa yang halal bagiku, jangan kau katakan haram, kata Allah kepada Petrus. Di situ ada ya makanya sesuatu yang haram tidak boleh dikatakan halal. Kan Yesus mengatakan di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Kenapa Anda membatalkan haramnya babi sementara langit belum lenyap? Tidak ada di 10 perintah Allah makan babi, Bang. Loh, Tuhan Yesus sendiri mengatakan
barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina. Itulah Bang belum paham dari tadi. Gak paham Bang Bunda dari tadi. Jadi kami tidak jadi saya yang gak paham. Abangku, kami tidak membatalkan. Aku mengasihi Allah, apakah aku menjadi pencuri? Kan tidak. Loh, kalau mengasihi Allah, di dalam kitabnya orang teman kita Yahudi, Yosua 22 nomor 5, mengasihi Allah itu harus dibuktikan dengan cara mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itu baru kasih. Ulangan 18 nomor 1 juga begitu adanya. Kalau kasih kepada Allah, harus taat menjalankan perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Tuhan itu datang kepada Bani Israel. Sudah di perjanjian baru. Perjanjian lama yang abang bilang ulangan itu khusus bangsa Yahudi. Nah, Yesus kalau begitu Yesus mati di atas tiang salib untuk bangsa Yahudi atau untuk bangsa luar Yahudi? Semua bangsa. Nah, semua bangsa. Terus kenapa hukum Taurat yang dibatalkan? Gimana? Kenapa hukum Taurat yang dibatalkan? Kok dibatalkan? Lah, Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Untuk siapa? Untuk non-Yahudi. Hukum Taurat untuk Bani Israel. Terus kenapa Yesus mati membatalkan hukum Taurat untuk Romawi? Nyambung tidak? Untuk semua orang, bukan untuk Romawi. Hukum Taurat itu adalah aturan Tuhan kepada Bani Israel. Terus kenapa Yesus mati di atas tiang salib membatalkan hukum Taurat untuk kalian Bani Israel? Membatalkan hukum Taurat untuk kami. Bukan membatalkan hukum Taurat untuk kami. Di dalam pengajaran Paulus, hukum Taurat itu batal. Iya, batal yang dimaksud Paulus dengan batal pemahaman abang itu yang berbeda. Batal maksud Paulus itu artinya tidak memakai peraturan-peraturan lagi, tapi kita memakai cinta dan kasih kepada Allah. Bagaimana Anda bisa cinta kepada Allah? Sebagai engkau mengasihi Allah, jangan kau langgar perintahnya. Sebagai engkau mengasihi Allah, lakukan perintahnya. Nah, ada nggak perintahnya? Ada nggak perintah Allah untuk menyembah Yesus? Perintah Allah? Ya. Tidak ada perintahnya Bang, tapi Allah memuliakan, ada ayatnya. Allah disembah murid-muridnya, ada ayatnya, yaitu di Matius 28 ada Bang. Ketika Yesus ada di situ mau naik ke surga, ada di situ 500 orang muridnya menyembah Dia. Karena ada muridnya yang ragu-ragu Bang. Yesus katakan kepada telah diberikan kuasa di surga, di langit dan di bumi, kata Yesus meyakinkan murid ragu. Baik. Pertanyaan saya, Anda pengikut murid Yesus atau pengikut Yesus? Pengikut Yesus. Nah, kalau pengikut Yesus berarti nyembahnya kepada Elohim. Lah, kan udah disembah, bahkan diberkahi sama Yesus murid-muridnya yang sembah Dia. Nah, berarti Anda pengikut murid. Loh, gimana sih? Pengikut Yesus, kalau pengikut Yesus Tuhannya adalah Elohim. Kalau pengikut murid Yesus menurut Anda adalah menyembah Yesus. Kan ayatnya banyak. Kan ayatnya banyak membuktikan Yesus adalah Allah, Pak. Siapa ayat mana itu? Kepada Filipus dikatakan, jika engkau melihat aku Filipus, engkau sudah melihat Allah. Jika engkau sudah mengenal aku, engkau sudah mengenal Allah Filipus. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Apakah karena Allah itu bisa dilihat atau karena Allah itu tidak bisa dilihat? Sampai Yesus mengatakan gitu. Tidak bisa dilihat. Hah? Karena tidak bisa dilihat. Ya, terus kenapa mengatakan melihat Yesus sama melihat Allah? Makanya dibilang Bu Darni tadi gambaran manusianya Allah, sayangku. Loh, kok gambaran manusianya adalah Allah? Gimana ceritanya? Pencipta langit dan bumi. Yesus adalah wujud Allah di bumi. Ibrani 1 ayat 2 dan 3 ada ayatnya. Nah, begini, aku dulu. Kenapa Yesus kami sembah? Kita kembali dulu ke dalam kitab Yesaya 43 ayat 11. Hanya aku juru selamat.
tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku. Nah. Aku tetap dia juga katanya, ya kan? Masuk ke dalam Lukas 2 ayat 11. Malaikat Elohim berbicara kepada si Maria, akan lahir juru selamat, Yesus Tuhan di kota Daud. Nah, kenapa kami menyembahnya? Orang dia juru selamat itu. Hanya dia juru selamat itu. Jadi wajib kami sembah. Itu loh Bang Juma. Apalagi sesuai dalil. Dengarkan. Yesus bersaksi tentang dirinya. Segala perbuatan, pekerjaan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Iya, benar. Yesus di sana pengutus atau utusan? Wujudnya Allah itu. Ya ampun, Yesus ya itu Allah, wujud ya Allah. Kan tadi sudah saya katakan, Allah itu dan firman itu di dalam Allah, tetapi firman itu Allah tinggalkan dalam tubuh Yesus dan Allah kembali ke surga. Bukan berarti ketika Yesus di bumi tidak ada Allah di surga. Ada Allah Bapa di surga, saudara. Nggak ada lagi, nggak ada. Dalilnya, saya tunjukkan dalilnya. Di dalam Filipi 2 nomor 6. Yesus itu firman Allah yang ditaruh. Ini kitab saudara sendiri yang mengatakan di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Tuhan datang mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan dirinya, tetapi kemudian dia mengambil rupa manusia. Jadi Tuhan yang di langit itu sudah turun menjadi manusia. Tidak. Itu harus belajar Bang Zuma pada yang tahu. Kalau saya tunjukkan dalilnya gimana Bu Darni? Iya, enggak loh Bang Juma. Allah itu tetap kalau di ada surga dalilnya loh. gimana? Iya, betul. Dalil apa sekarang? Filipi, coba baca. Ya, Filipi itu tahu Allah mengosongkan diri. Dia memang siapa yang mengosongkan diri? Siapa yang mengosongkan diri? Allah datang sebagai wujud, wujudnya itulah Yesus. Nah, sekarang Allah masih ada. Ada di surga. Loh, dia tetap ada. Yang datang ini mengambil tubuh manusia siapa? Rohnya yang turun itu, rohnya firmannya, firmannya Allah, firmannya Elohim. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba menjadi sama dengan manusia. Ini yang mengambil rupa manusia siapa? Ternyata Bang Zuma paham, cuma tafsiran yang mengambil rupa manusia ini siapa? Kan firman Allah, saudaraku, dikatakan Yohanes 1 ayat 1. Ini bukan firman Allah, ini rupa Elohim. Jangan ngadi-ngadi, jangan ngarang-ngarang. Sudah karangan, kau buat lagi karangan. Yang walaupun dalam rupa Elohim, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim, melainkan dia telah mengosongkan diri. Elohim mengosongkan diri. Elohim mengosongkan diri. Elohim mengambil rupa hamba. Elohim menjadi sama dengan manusia. Elohim sebagai keadaan sebagai manusia. Elohim merendahkan dirinya. Elohim taat sampai mati. Elohim sampai mati di atas tiang salib. Siapa yang mati di atas tiang salib? Nah, ternyata nano. Yang mati di atas tiang salib siapa? Yang mati di atas tiang salib siapa? Yang mati di atas tiang salib siapa? Manusia dagingnya. Siapa yang menjadi daging? Yesus. Siapa yang menjadi Yesus? Kayak mana aja Bang Juma ya? Yang menjadi Yesus siapa? Yang menjadi Yesus itu adalah firman Allah itu. Di sini tidak ada firman, di sini Allah yang datang mengosongkan diri. Bukan Yohanes firman. 1 ayat 1 dan 14. Gimana ceritanya? Ini bukan firman Kak Ros. Ini Elohim tidak mempertahankan kodratnya sebagai Elohim, melainkan mengosongkan dirinya sebagai Elohim dan merendahkan dirinya sebagai Elohim. Lalu dia menyetarakan
dirinya dengan manusia, Elohim kemudian taat sampai mati, kemudian Elohim mati di atas tiang salib. Elohim mati setelah dia mengosongkan dirinya. Gak ada Elohim mati Bang Juma. Ini Mana dalilnya. mati tidak. Bukan. Ini dalilnya. Itu Ini wujudnya. dalilnya. Iki Itu wujudnya. Yang Wujudnya walaupun itu dalam sebagai wujud Elohim manusia tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Elohim telah mengosongkan dirinya sendiri, dan Elohim mengambil rupa hamba, dan Elohim menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Elohim merendahkan dirinya, dan Elohim taat sampai mati, bahkan sampai bonyok di atas tiang salib. Ini dalil ya Bang. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8 ini sopo rek. Terima kasih Bang Zuma sudah menjelaskan ketuhanan Yesus. Iki lho Menjadi saksi piye to Mas di dalam Yesus ada Elohim. Iki lho. Terima kasih sudah menjelaskan. Jadi nggak Iku perlu saya jenengan saenake dhewe ada tertulis kayak gini kok. Ini yang datang adalah Elohim. Assalamualaikum, aku Elohim. Aku tidak mempertahankan kodratku sebagai Elohim, melainkan aku menjadi manusia setelah aku mengosongkan keelohiamku menjadi manusia. Jadi yang mati di atas tiang salib itu Elohim dalam rupa manusia. Tapi malam ini Bang Zuma jadi saksi bahwa Yesus adalah Elohim. Sembah Nah, Yesus betul. adalah Yang mati ini adalah Elohim menurut Filipi. Jadi jangan lagi menghayal masih ada Elohim di Bukan. atas. Salah kamu, Elohim Juma. itu cuma satu. Elohim ada berapa? Elohim ada berapa? Bang Zuma sudah menjelaskan Elohim, kepada penonton Elohim bahwa ini ada ada berapa? Elohim Satu. Satu. Yang satu ini datang tidak mempertahankan kodratnya sebagai Elohim, melainkan mengosongkan dirinya, menjadi sama seperti manusia. Setelah dia menjadi sama seperti manusia, mati dia. Oke, itulah keterbatasan Terima kasih Bang Juma. Jadi yang mati adalah Elohim menurut Paulus. Makanya di dalam Kolose 2, coba dilihat dulu kitabnya. Kolose 2, ayo dilihat dulu toh, dibaca dulu toh. Jangan dulu Enggak, Bang komen, Juma. dibaca dulu. Iya, udah dibaca itu Bang Juma. Yang mati bukan Elohim. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keelohian. Piye toh? Iya toh. Makanya menjadi manusia. Itulah Yesus. Iki ketabok itu. Jelas iki loh. Jasadnya Yesus itu kepenuhan keilahian. Jasadnya Yesus jasad loh. Jasad ada tangan, Iya. ada gigi, ada mata, Iya. ada lato-lato. Ini semuanya yang kusebutkan itu adalah jasmani yang seluruhnya kepenuhan keilahian alias keelohian. Berarti yang mati adalah wujud Allah. Wujud Allah sebagai manusia. Wujud Allah pinter. Manusianya yang mati Bang Juma. Pinter iki. Yang perempuan iki sopo namanya? Besok datang ke rumah, ambil sepeda ya, ambil sepeda. Pinter. Yang mati sebagai manusia itu Elohim. Gak ada lagi Elohim di langit, gak ada lagi Elohim. Menurut pengajaran daripada Filipi, Elohim bertamasya ke bumi jadi manusia. Salah Bang Juma. Bukan. Yang mati manusianya Bang Juma. Yang mati manusianya. Yang menjadi manusia itu kan tadinya Elohim, Mbak. Bukan loh. Iya toh. Iki apa? Elohim tidak mempertahankan kodratnya sebagai Elohim, melainkan mengosongkan diri menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, serupa dengan manusia, rendah dia, lalu mati di atas tiang salib. Jadi yang mati di atas tiang salib itu adalah Elohim yang sudah mengambil rupa manusia.
Ya, Piye ya, toh? wujud Allah di bumi itulah Yesus manusia Nah, dagingnya. jadi Itulah gini yang loh, mati. gini loh, Bukan Bas. Elohimnya ya, Gini Bang loh Juma. Mbak dan Mbas, gini loh. Kita kasih analogi aja yang sederhana toh. Mas Pendi datang ke Makassar merubah, tidak mempertahankan kemanusiaan Mas Pendi, melainkan Mas Pendi begitu turun dari bandara berubah menjadi kucing. Ketika kucing ini mati, yang mati sopo? Udah. Oh, teman-teman Kristen. Oh, tunggu gini dulu, Bang Juma. Teman-teman, aku dulu. Dulu. Ini ya, begini Bang Juma. Beginilah Yesus itu. Contoh, aku mau mempelek Bang Juma. Kusuruh rohku datang ke Makassar. Wah, nggak begitu. Tunggu dulu. Kusuruh rohku datang ke Makassar untuk mencekik Bang Juma karena Bang Juma nggak mau sama aku. Setelah ku cekik Bang Juma, tunggu dulu. Setelah ku cekik Bang Juma, lalu kembalilah rohku itu kepada aku. Begitulah Elohim dengan Yesus. Dikirimnya rohnya itu menjadi Yesus, datang ke bumi mau menyelamatkan manusia. Setelah sudah pekerjaannya selesai, dia kembali kepada tubuhnya tadi, Elohim tadi, kembali ke surga. Gitu dia Bang Juma. Bukan begitu Esa. Nah, begitulah kami. Dalil Tuhan sampean ini kan siji. Ya toh? Bukan loro, bukan tolu, bukan papat, apalagi 5. Ya toh? Yang siji iki turun ke bumi. Jangan bodoh Iki loh. Rohnya yang turun ke bumi. Rohnya yang turun ke bumi. 1 Yohanes. Bukannya Tuhan sampean itu roh. Firman itu Atau di atas itu ada jasadnya juga. Rohnya turun, jasadnya tanpa roh. Ya apa namanya Tuhan di Yang atas menjadi tanpa roh? manusia. Kalau manusia tak ada roh, mati. Yang di atas itu loh, ku maksud. Di atas itu turun rohnya, berarti yang Yang di atas nggak apanya? turun-turun. Elohim nggak turun-turun. Hanya dia mewakilkan wujudnya. Itulah Yesus, Bang Ini Juma. gimana toh? Tuhan sampean kan siji. Betul? Uai. Siji kan? Yang siji iki bahasa Jawa, bahasa Karo. Yang siji ini turun menjadi manusia toh. Di atas gak ada lagi. Kalau yang turun itu rohnya, berarti tinggal cangkangnya di atas. Cangkangnya ada di atas, berarti kayak kalomang tanpa roh. Dibaca Yohanes 1 ayat Bang Juma. 1. Gimana ini? Elohim kan maha kuasa loh, maha kuasa. Mas Kalau maha Fendi, kuasa, Mas Fendi, itu sirinya dikunyah dulu. Biar Mbak Darni yang ngomong dulu. Silakan. Maha kuasa itu Bang Jumal. Tahu maha kuasa kan? Mampu dia melakukan apa saja. Sama seperti tadi, rohnya itulah diturunkannya, roh kalem firmannya itu. Itulah menjadi Yesus. Elohimnya tetap di sorga. Gini loh, begini loh Kak Ros. Yang maha kuasa itu kan udah datang. Walaupun dalam rupa Elohim, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai miliknya yang harus dipertahankan. Jadi sebagai Elohim tidak mempertahankan hakikat ketuhanannya, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama seperti kepercik semua ini kertas. Menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Elohim telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Betul? Betul. Betul. Ada petangan lah. Iya, tapi kan bukan Elohimnya yang mate Bang Juma. Yang menjadi manusia kan Elohim, jadi nggak mempertahankan. Iya, dia menjadi manusia itu turun firmannya, rohnya yang turun, bukan Elohimnya yang turun. Berarti di atas ada cangkang. Di atas tetap Elohim itu. Elohim yang di atas ini apa? Roh atau apa? Kue agar-agar toh? Roh. Elohim itu kan roh. Jadi roh kebenaran. Roh di atas turun. Kan banyak roh Allah. Bang Juma, roh Allah itu banyak. Katanya tadi siji. Tadi katanya siji, sekarang banyak. Siji kalau sudah dia di surga. Kalau sudah di surga siji. Salah. Wong 1 Yohanes 5 nomor 7 ada telu yang bersaksi di surga. Piye tok siji? Siji lah. Mana pula 1 Yohanes 5 nomor 7.
Iya, roh-rohnya itu kalau nggak Ada ada di tolu tubuh kita yang ini. bersaksi di surga. Oh, katanya ada satu. Piye toh? Bahasa Jawa Bang Jumang nggak beres, jadi riti di telinga. Lah gimana nggak beres lawang orang Bugis bahasa Jawa. Cuman tadi saya makan ketoprak. Makanya mengganggu Ini kesalahan admin ini. Admin yang sajikan ketoprak habis. Makanya kayak gini. Gimana toh? Jadi Yang Tuhan jelas- Anda satu, yang satu ini turun ke bumi, mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, lalu menjadi manusia. Setelah kejebak jadi manusia, mati. Yang mati siapa? Manusia dagingnya. Ya, yang manusia daging ini kan jadi Tuhan. Waduh. Nah, saya kasih analogi toh. Analogi. Saudara Pendi ke Makassar, turun dari bandara, tiba-tiba saudara Pendi tidak mempertahankan kodrat kemanusiaannya, melainkan menjadi ayam. Manusia. Nah, seketika ayam itu ditangkap, disembeli ayam itu, yang mati siapa? Aku manusia, Bang, nggak bisa seperti Allah. Allah bisa melakukan seperti itu. Iya. Makanya Apapun dibaca dilakukannya itu bisa. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu di dalam Allah. Sekarang Bang Iya. Pendi ketika turun dari bandara jadi ayam, ayamnya dibunuh, Mas Pendinya mati nggak? Beda. Ya, Mas, Beda. konsepnya Allah. Ini kan ini kuasa Allah.